Masih di Angga Poters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Woi, kaget tuh gue baca. Kaget kan? Woi, gokil pokoknya. Jokowi aja nonton. Yo, ini bahaya ini, geng. Ya kan? Soalnya tamu-tamunya kece. Iya dong, jangan sampai tamunya salah main tempat podcast ya kan. Bener banget. Kalau salah bahaya, apalagi beliau ini. Suka bawa-bawa ajian-ajian. Lo kalau mau ketawa aja, Rob. Jangan nunduk-nunduk. Tapi ini studio podcast paling keren lah di Lampung. Ya, lo nomor 2, nomor satunya gua tadi udah bilang. Oh iya. Kalah bener dah. Gila, geng. Kita hari ini dengan stand up Indo Lampung, bener ya? Stand up Indo Lampung. Stand up Indo Lampung ya. Ada New Wendy panggilannya kan. Lu EKE-nya apa sih kalau lu open mic biasanya? Newendi. Newendi. Newendi itu sejarahnya panjang, Bang. Oke. Wah, ini ceritain dulu. Ya oke. Boleh lah. Semenjak saya lahir. Jadi saya tuh di rumah itu biasa dipanggil Itneo. Itneo. Wendy kan dibalik ya. Itneo. Jadi kalau di rumah Neo gitu. Jadi makanya ditambahin aja di depan namanya jadi Neo Wendy gitu ceritanya. Oh, dibalik lagi berarti ya. Iya, dibalik lagi. Sesimpel itu sih sebenarnya, enggak panjang-panjang amat sih. Dia bilang panjang tadi, Rob. Gua padahal nungguin jokes dia nggak ada yang sangat familiar itu. Apa? Wendy. Dulu anak saya ada 7. Gitu. Itu materi. Gua nunggu materi stand up. Ada. By the way, anyway nih di sini gue mau ngajakin ngobrol. Gua itu mantauin stand up komedi Indonesia ya kan. Yang lagi panas-panasnya ya, Suci nih. 1X. 3 besar ada anak stand up Indo Lampung, Bener geng. banget, Ate lo. Keren lo. Nggak nyangka ya, nggak nyangka. Itu kan gue mantauin kan. Apa kata Ate, persona bottom 3. Iya dia sering banget kena bottom ya dia. Iya, dia bottom 3. Gue pikir aduh Ate ini udah dari 6 dari 7 waktu itu 7. Kena dia kan. 6 masih selamat. 5 selamat. Pas 4 itu nopek kan keluar kan? 5 pas besar. 5 nopek keluar. Bu yang keempat tuh ya, yang keempat terakhir. Gue pikir aduh selamat nggak ya dia ini ya gitu. Selamat juga. Ini mungkin karena doa Ibu Umi dia manggilnya Umi. Kalau Ate Umi kan. Ate. Nyokapnya itu benar-benar kayaknya ngasih support dan doa yang luar biasa ya buat Ate. Sampai siapa yang kira loh? Ate yang kita taunya anak hampir ya. Iya. anak tete. Bukan. Tapi justru karena dia dekat sama nyokapnya itu, makanya mungkin doa ibu itu udah trok, makanya kalau kita berbakti sama ibu itu doa ibu itu dijabah gitu. Iya. Pokoknya kan udah dikasih 3. Intinya 3. Apa? Ibu. Iya, yang ketiga baru ibu. bapaknya mana nih? Keempat kan harusnya bapak. Ibu 3. Bapak marah nih. Tapi siapa yang nyangka ya bang ya? Gak nyangka lo. Ya, lu udah kenal Ate dari kapan sih? Gua kenal Ate dari Ate pas kenalan sama gua. Kapan pertanyaannya? Iya, kapannya itu gua nggak mau ngaku-ngaku. Soalnya tuh kalau orang lagi di atas bang ya pasti gitu kan ya. Nggak mau gua ngaku-ngaku. Saudara gua tuh, itu temen sekolah gua SD tuh, kan? ya kan. Nggak mau ngaku-ngaku gua. Nggak mau masuk di radar itu gua. Biarkan Ate nanti klarifikasi. Jadi gini kan Galeri 24 RA ini kan berdiri itu 2016 nih ceritanya. Gua tuh tahu Ate gara-gara dia bikin tour stand up cafe to cafe tuh di Lampung. Tonjoks namanya. Dia waktu itu salah satu destinasinya di kedai galeri ini. Cuman waktu itu gua gak ketemu dia ketemunya Vino. Sebenarnya buat kita yang komika daerah, tour itu cuman bahasa kamuflase sih. Buat kita yang di daerah ya, karena maksudnya bahasa sebenarnya kita itu sebenarnya speed job. Makanya kita nggak ada kerjaan ngapain, udah tur aja. Tapi enggak juga. Tapi kan open mic harus dilatih nggak sih, bener? Bener banget.
gitu. Kalau kan. open mic jarang banget sih Bang yang apa ya? Komik yang baru pertama kali open mic tuh bisa lucu selucu yang ada di TV gitu Iya, lah, ya kan. iya. Karena biasa anak-anak tongkrongan kan suka gitu sih. Woi, gua nih lucu gitu, ya kan. Gua lucu. Tapi begitu naik panggung beda gitu Iya, rasanya. iya. Ngelucu di tongkrongan sama di Sama atas panggung tuh beda-beda banget sih. Karena ini ya tegang juga kali Tegang sih Bang, apalagi orang yang biasanya di tongkrongan kan ngomongnya barbar ya kan. Tapi kalau di atas panggung kan harus ada filternya juga sih. Karena kan bukan temen tongkrongan kita nih yang nonton nih. Ada mungkin itu orang pejabat, bisa jadi pemimpin perusahaan, bisa jadi malaikat nonton. Salah ngomong gue cabut lu. Gila malaikat nonton. Ya, Pasti dong, pasti. Bener. Pasti nonton sih. Ya bisa aja dong. Hubungannya apa sih? Tapi ya nggak apa-apa sih. Yain aja udah. Masih ada itu termasuk bener sih. dong. Tapi sepanjang kompetisi Ate itu apa calling-callingan nggak sih sama kalian? Sekedar sharing-sharing materi. Saya pernah sering. Pernah. Sama gua Sama lu, Rok? cuman sekilas saja pas saat dia minta materi tentang apa waktu itu ya. Ate minta materi sama Kan sharingnya. Sharing. minta data. Oh, tentang dia apa urusan sama artis di panggung gitu. Sharing. Ate itu memang orangnya yang kalau memang dia perluin sama siapa aja dia telepon. Iya benar. Karena memang orangnya Sharing-sharing apa ya? panik apa sharing-sharing beneran? Dia data. Oh, nyari Bro, data. bener nggak kayak nyari gini? Ini nyari kayak gini. premis sih lebih Premis. tepatnya. Dia sharing-sharing kayak ini premis, ada premis begini enaknya dikembangin ke arah mana nih gitu, lebih kayak nanya-nanya diapain lagi ya materinya gitu sih, atau ngetes kayak ini udah lucu belum atau butuh diapain lagi nih, biasanya gitu. Rajin Ate itu. Iya Kerja dari keras. gila dari Pekerja keras. 2016 tuh anak tuh. Keliling-keliling, maksudnya yang gua denger terus gua lihat gitu kan. Awalnya di situ dia nggak sempet waktu itu ketemu gua. Nah, lu sama Ate udah lama juga kenal ya, Wan? Musuhan sih. Udah lama musuhannya. Persaingan Karena- job, guys. Ate kemarin dia lebih mentingin Suci One X daripada datang ke pernikahan saya. Wah, luar Oh biasa. ya itu lebih jelas. karir ya. Lebih karir jelas. sih. Iya sih. Kan kalau lu kan bisa ditip amplop aja, Iya, Wen. makasih Ate amplopnya banyak. Tapi beneran ngamplop dibahas dong. Masih ada sih. Enggak, Kalau dibilang kenal ya kenalnya dari stand up sih, kenalnya dari waktu itu open mic pertama kali udah lama banget ya, tahun berapa Truk ya? Sebelum di warung nongkrong ya dulu ya. Nah, sebelum warung nongkrong gua belum ikutan itu. Iya sih, lu belum lahir ya. Belum lahir juga. Gua juga sampai sekarang detik ini nggak pernah diakuin sebagai anak stand up. Dan jujur aja Manajemen pengorbanan iya kan dulu ya. Gue tuh juga taunya pas Botrok balik kan waktu itu nongkrong sini kan. Dia balik terus Vino tuh baru ngomong tuh. Itu Botrok itu stand up Indo tuh kata dia kan. Iya benar dia nih, tapi dia seksi beres-beres. dia tuh kalau open mic nih ya, orang komik tuh seneng kalau rame penontonnya kan. Kalau dia kalau sepi baru dia mau open mic tuh, aneh banget nih orangnya. Ya, harus ada set stream di antara mainstream. Jadi kalau di Lampung si Botrok ini komiknya komik lah. Langsung Penghibur si para komika ini. Apa kalau istilah stand up tuh meta ya? Meta enggak ya? Lebih ke situ sih. Lebih ke situ ya? Lebih ke situ sih. Ngebaca dulu nih gitu ya. Ya enggak, maksudnya gue ngajak ngobrol kalian tuh pertama sih apa yang gue pikirin tuh Ate harus tahu kita yang di Lampung ini ngedukung dia gitu. Ya, Lu kita setuju nggak semua sih? ngikutin tiap kali show-nya dia, tiap kali bahkan di hari di Suci One X tuh kita ikutin tuh. Ngombal nih. Kadang kan saya nyesel tuh ngapain nonton beginian. Padahal sering ditonton itu. Kadang suka sama sih, gue juga kadang suka nontonin kayak vlog diary orang gitu kan. Iya. Udah nonton setelah nonton baru ngeh tuh ngapain gue tonton gitu kan. Iya kan,
sampai ending lagi kuota ya Allah. Lo masih ingat kan jokes dia yang tiramisu? Tiramisu itu dipakai lagi buat ngegombalin. Dipakai lagi. Si siapa Dinar Candy. Tiramisu kayak gimana tiramisu? Gimana? Tiramisu gitu maksudnya. Gue cewek aja, gue cewek aja. Wen, lo tahu nggak kue-kue yang dari Jepang itu namanya? Brownies. Ya Allah, itu mah punya lo. Itu punya lo. Itu mah produk lo itu. Kan ulang. Dagangan Wendy tuh, geng, ya kan? Tahu nggak kue-kue yang dari Jepang itu apa namanya? Tiramisu. Misu itu. Ya. Aku jijik sekali. Itu gombalan pertama kali dia coba di open mic, dibawain di Indosiar sampai sekarang di Kompas TV. Luar biasa. Luar biasa. Tapi gombalan masih pecah itu. Tapi masih kepake aja ya. Masih kepake. Begitu juga dengan Wendy. Tapi emang iya sih. Kita nggak jauh beda dengan apa ya, seniman musisi lah ya. Iya. Yang lagu nyiptain satu dipakai di panggung ke panggung. Sama komik juga begitu kadang kan. Kalau nggak ketahuan joke yang sama kita pakai di beberapa panggung bener. gitu. Tapi gitu loh. Tapi tantangannya kayak gitu yang gue bilang ke lu tuh, Rock. Ada kendalanya kalau musisi sama komika ini, Wen. Jadi kalau musisi ini kan kita mikirin satu lagu itu kan udah itu sifatnya visioner kan. Benar. Nah, begitu sekarang era yang sekarang itu jadi apa namanya? Kita jadi bingung tuh. Waduh, ini kita nggak bisa bervisi nih ke depan. Kenapa? Karena tadi. Jadi begitu kita manggung virtual misalkan gitu ya. Ya udah, itu jadi kayak udah ditonton sama semua orang. Iya benar. Iya nggak sih, kayak langsung semua orang bisa lihat, bisa akses gitu ya. mana lagunya itu doang lagi ya kan? Iya nggak sih, katakanlah lagunya booming gitu. Contohnya kalau The Potters misalkan keterlaluan gitu. Manggung di virtual ini lagunya keterlaluan. Manggung di virtual ini lagunya keterlaluan. Lo tahu nggak, Wen? Nanti lagunya di YouTube judulnya beda-beda, lagunya satu ya. Sama semua. Ini lagi. Nah, sama kayak komika kan. Kalau seandainya materinya itu aja kan pasti bosen nggak sih? Bener, apalagi namanya jokes satu kali denger aja, denger lagi untuk kedua kalinya pasti udah jauh berkurang. Udah garing kan. Udah garing ya kan. Udah yang apa sih namanya? Ini mah udah pernah gitu kan, benar, gitu kan. Benar. Makanya komik yang nggak bisa ditiru dari musisi itu kita nggak bisa sing along gitu. Semuanya iya benar. Nggak bisa keren kayak musisi, Cen. Apa? Miss you. Bisa apa? Susah. Tiramisu bareng ya. Tapi dari pantauan lu tuh, materi AT yang paling pecah itu di mana? Dari pantauan lu? Kalau gue sih suka banget yang waktu dia ngerosting Aldi Taher. Itu gila itu keren banget sih menurut gue, karena apa ya, tajam ngerostingnya itu langsung kayaknya tuh sakit hati kayaknya deh. Kalau di roasting kayak itu kayak cuman ya itu juga mungkin Aldi Taher di situ udah sering kena bully kali ya, karena jadi udah sasaran empuk emang sasaran empuk. Enggak, ini si Aldi Taher ini kayak generasi si Farhad Abbas nggak sih Denny? Iya. Dikit lagi karena dia kemarin udah ngaku mau nyalon jadi presiden Amerika. Iya. Gila tuh. Wah, Aldi Taher. Jadi iya sih pedes banget sih. Pedes banget sih itu tuh. Gue nonton sampai 2 kali, jujur gue nonton sampai 2 kali. Udah kelar, gue ulang lagi tuh masih kayak anjing nih keren gitu. Karena ya namanya ngerosting kalau menurut gue pribadi tuh tantangannya tuh 2 kali lipat karena di kompetisi itu nggak cuma satu orang yang ngerosting kan, materinya pasti rebur-rebutan tuh. Yang ini mau ngebahas ini bisa jadi dia ngebahas yang mau gue bahas nih sama nih gitu kan. Dan Ate menurut gue di situ anjir bisa nemuin hal yang beda itu dengan yang Nope keluar lain. ya? Enggak Iya dong. 5 besar ya itu ya? Iya Nope keluar. Iya Nope keluar itu ya? Nope keluar itu. Oh iya benar yang itu. Dia di show pertamanya dia kurang ya. Iya. Tapi waktu dia ngerosting si Aldi yang dia pakai jurus apa namanya? Satir gitu ya, satir yang dia seolah-olah bernasib sama gitu ya. Tapi ya pecah, cuman di show akhirnya kalah nilai. Kalau show pertamanya jelek gitu ya. Itu kocak banget sih. Menurut lu setelah bikin stand up Indo misalkan gitu, yang penilaian yang dilakukan di kompetisi itu benar-benar fair lah ya. Maksud gua
eh, begitu ya tipikal menilai sebuah performan ya. Dia gue suka loh, maksud gue kalau gue setuju sih sama penilaian itu karena gini, yang dilihat itu pada saat perform itu Iya, gitu. benar. Jadi penilaian benar-benar objektif, bukan subjektif. Jadi kayak misalkan ya, gue suka tuh, gue ngefans sama Nope sebenarnya. Karena Nope itu personanya udah lucu. Jadi apapun yang diomongin sebenarnya gue udah ketawa. Sebenarnya gitu, nggak berasa kompetisi sebenarnya setiap Nope ini ya, Nope perform gitu kan. Tapi itu kan penilaian subjektif maksud gua. Jadi begitu dia kita berhadapan sama kompetisi, oh ternyata materi yang kuat. Jadi kita ngelihatnya lebih ke situ tuh kan. Materi yang kuat nih, oh iya iyalah AT masuk karena materinya sebenarnya lebih kuat nih. Walaupun sarkasme tuh si Nope gitu kan. Bener. Tapi memang kalau menurut gue pribadi sih secara penilaian kan kompetisi stand up nggak cuma di TV Kompas ya, sebelum juga ada sih. Tapi kalau buat di Kompas tuh bener-bener kayaknya dari jurinya gitu yang kasih penilaian, Iya, terus gila. yang menentukan Founder lagi iya, tuh ya. foundernya lagi yang memang nentuin nih yang bagus pada malam itu siapa dan yang pantas untuk keluar tuh siapa. Jadi kayak bener-bener ke filter gitu kayak. Benar. Karena untuk perbandingan dari TV sebelah ya kan, rata-rata jebolan dari Suci di Kompas TV itu memang komik-komik yang lebih survive gitu ya, kayak fighting lah ya. Begitu keluar dari situ tuh kayak udah jadi benar-benar performer yang profesional Iya, gitu, iya. udah siap buat terjun ke berbagai mau industri, Iya, mau iya, indie, bener. mau ya mau gimana pun gitu kayak udah lebih siap gitu dibanding TV sebelah gitu kayak. Termasuk dari segi penilaian sih, kalau TV sebelah kan ada campur tangan dari TV-nya juga, ada campur tangan Nggak dari pure ya, nggak skema stand up. tahu berapa persennya ya, karena kan gue bukan juri kan di situ ya. Iya, tapi kan kamu juga bagian dari TV sebelah itu, Wen. Makanya kamu ngobrolin nih di sini. karena kan gue ngerasain dua-duanya sih, Wah, karena waktu gue open mic, waktu gue main di Kompas TV juga ya waktu malam itu gitu loh, performa yang memang hancur ya udah gitu, nggak yang lalu-lalu ya udah gitu ya, itu episode lalu gitu loh, nggak dinilai lagi. Minggu ini ya malam ini yang bakal dinilai. Lu kompetisi pas kapan tuh, Wen? bareng Dodit. Oh, Suci Suci 4. 4. Suci 4. Di Cosmic Di TV ini Kompas juga. Bukan di Indomaret itu CCTV itu, bukan, Kompas ini sama Suci 4. Kan Suci udah sampai 9 nih. Itu gua apa ya? Goblok lah. Goblok itu. Tapi fenomenal, Wen. Fenomena memang karena Di antara suci-suci yang lain sampai yang ke-9 ini, nggak ada kayak lu, Wen. ada banget. Gobloknya. Kalau gobloknya gue akuin, gue tuh goblok banget memang anjing. Kalau gue kan ketemu nih gue sama gue yang dulu, gue injek sama gue goblok gitu. Tapi itu pengalaman sih. Karena kalau gue nggak ngelakuin kesalahan yang seperti itu, gue nggak bakal dibully, men. Karena itu gue dibully. Dan survei membuktikan orang banyak dibully, itu ratingnya bakal naik. Iya juga. Iya lah. Kalau gitu gue stand up gitu terus aja. Dibully aja. Biar goblok ya. Boleh dipakai juga Pak Ate. Jangan dong. Udah final dia, gila lu. Nanti lu close mic deh. 3 besar lu. Gila. Kalau di grand final 1 2 3, 1 2 kayaknya. Iya. Tapi itu cuman di Suci 1 sampai 4. Itu yang grand finalnya 2 orang. Kalau yang 5 sampai seterusnya itu 3 orang. Sampai yang terakhir kemarin yang Popon Kerok juara itu Senap 8 itu. Oke. Jadi memang nggak tahu juga sih, ini kita pengumumannya udah lihat belum sih yang grand final ini, dia 3 kontestan atau sampai 2 besar? Itu gue belum tahu tuh. Iya, itu gue belum tahu. saya juga belum tahu sih. Kemungkinan sih 3 lagi kayaknya ya. Tapi kok belum ada war-waronya grand Belum final. ada. Iya gitu. benar. Tayangannya hari apa? Selama ini kan kita nontonnya YouTube doang. Iya, Final, di YouTube. Ate bilang tanggal berapa final? Tanggal 27. 27 grand final. 27 kalau nggak salah ya. Ini grand final Grand apa final gimana? dong. Grand final. Grand final dong. Berarti Iya. ya udah, berarti langsung nentuin juara 1 2 3. Iya, dong. benar. Kalau sebutannya grand final. Artinya kalau dia promotnya baru ngomong 3 besar gitu, berarti belum. Berarti belum masih grand ada final. eliminasi. Berarti masih ada 1 lagi yang harus pulang.
Artinya ini siapapun yang pulang ya udah juara semua gitu loh. Ketiga-tiganya udah jadi juara. Iya, sebenarnya nggak lucu aja dapat duit ini. Iya, udah. Nggak lucu aja dapat duit ini. Nggak apa-apa teh ngeblank. Nggak apa-apa. Udah juara 3. Juara 1 biasanya mobil ya kan. Juara 2 motor ya kan. Juara 3 ngeblank. Makasih. Piagam. Jangan lah ya. Tapi yang paling terpenting di exhibition stand up itu adalah kontraknya. Oh, iya. Itu yang paling penting itu. Setelahnya nih bakal dibawa kemana nih? Nah, kontraknya itu, Wen. Makanya gue bilang, Teh, angkat koper, Teh. Nggak apa-apa gue. Siap jadi roadman. Roadman lagi, Teh. Balik lagi gue. Jalan, ya Allah. Boleh juga sih. Iya kan ya. Lu kan mau lu jadi manajer. Ya, ngatur jadwal lah. Nah, itu, Wen. Sip kan? Teh, sip dah. Sip. Teh gue jadi calo aja ya sini. Dokumentasi, Teh. Calo masuk calo. Lu dengar audio jadi keren nih. Omongannya pasti nggak inget lu dulu Teh. Gimana sih? Iya, gue mau tanya nih sama kalian nih. Soalnya ini ada bahasan juga dari Botrok nih. Ya kan? Yang soal itu apa tiba-tiba teman-teman kita naik, tiba-tiba ada bahasan. Oh enggak, maksud gua gini, lu kan punya kawan-kawan. Mas. Kawan-kawan. Angga Jenderal Potter. Gua kenal itu. Temen gua SD. Temen gua SD itu. Oh, gitu. Ya jadi Juki kalau bahasa kita jadi kan ya. Jual kisah. Lu pernah gak gitu dapat? Ya, pernah. Maksud gua kalau yang beneran kawan gua, iya, ini ada yang nggak tahu sama sekali kan. Banyak. Iya kan? Nah, ini yang jadi masalah di situ sih sebenarnya. Jadi masalah di situ tuh. Ada yang nggak tahu sama sekali ini siapa orang ini gitu kan. Tiba-tiba kita punya adik. Nah, abang gua itu. Abang gua tuh. Ya kalau gua terserah Ate lah mau nganggap gua apa. Yang penting kooperatif gue yang ngangkatin. Jadilah ya. Jadilah. Tapi ya kaget juga sih. Apa ya sampai bisa sejauh ini tuh sebenarnya kaget. Cuman kalau ngelihat serius ngelihat ke belakang, ngelihat perjuangannya Ate itu komik yang pekerja keras sih. Asli itu. Yang memang hari-harinya tuh bisa dihabisin buat mikirin materi, bikin apa lagi ya gitu ya. Sementara kita ini kan kalau udah sibuk sama hal lain ya kan tuh yang yang dulunya jadi prioritas tuh kadang udah jadi sampingan, nggak jadi prioritas lagi, termasuk saudara kita sebelah ini. Jadi kebalik yang mana sampingan mana prioritas gitu. Iya, kan. benar. Tapi kalau Ate itu fokus kayaknya ya. Dia walaupun apapun yang dikerjain jalannya tuh tetap kayak stand up nih nomor 1 nih. Yang samping-samping tuh ya udah gitu. Sekedarnya aja gitu. Ya beneran termasuk dijadiin dia bikin sampingan ya kan. Bikin tour ya kan. Gua cuman gini, Wen, ngebayangin ya. Ketika lu ngebagus-bagusin Ate sekarang ini, Ate dalam hatinya bicara seperti sinetron. Iya juga ya. Sekarang aja lu bagus-bagusin gua, Bangsat ya. Ngapain ya? Kemarin kemana aja lu, Wen? Gitu. Iya juga ya. Karena secara nggak langsung pasar gue direbut sama dia ya. Juga ya. Karena dulu gue ngerasa gini, Trok. Gue kan apa ya, termasuk yang pertama lah yang bisa dibilang. Alhamdulillah ya. Zaman-zaman lu itu dulu itu siapa sih, Wen? Lu yang bener-bener maksud gua, lu yang berpikir gua stand up deh gitu kan. Terus lu sama siapa waktu itu? Yang barengan sama lu? Berangkat ke Jakarta. Enggak yang berangkat yang sepassion sama lu lah di stand up. Pertama kali. Temen SMA dulu. Dulu teman SMA yang memang yuk kita nyobain stand up gitu. Dari dia juga taunya kan. Seiring jalan ya seleksi alam juga gitu. Habis sampai komunitas isinya cuman gua doang pernah. Pernah. Itu bukan komunitas. Jadi cuman gua. Itu lu sendirian namanya. Isi grup WA gua doang. Bertiga. Cuman yang kayak aktif banget tuh cuman gua sama ada teman gua satu lagi, cuman berdua gitu. Tetap jalanin open mic walaupun cuman berdua. Ya udah nggak apa-apa, ayo berdua hajar gitu. Open mic udah kayak
punya acara sendiri, ya open mic sendiri, bikin sendiri gitu. Nonton sendiri. Gue gak kebayang nih ya, waktu pas isi grup lu sendirian nih. Terus lu pasti present tuh sama temen lu yang baru, lu mau gak masuk grupnya Stand Up Indo Lampung? Mau? Boleh. Pas diinvite tuh, tek. Wen, ini isinya cuma kita berdua nih. Ya, iyalah gitu. Kita minggu depan open mic ya. Ada yang balas nih. Guys. Besok gue balas. Oke. Tau gitu japri aja, Wen. Ala bikin grup. Tapi ada gak sih grup Stand Up Indo? Ada. Kawan-kawan sekarang kan yang ngurus yang kawan-kawan. Kawan-kawan yang udah. Kalau kayak Wendy, kan ini pantau aja dia sekarang. Kawan-kawan sekarang yang lebih aktif, yang gua tahu sekarang ini. Jadi sebenarnya untuk present ini personal Wendy aja. Jadi kalau untuk menceritakan tentang kedekatan sama kawan-kawan segala macam, ya memang Wendy pas gitu. Terus tentang sejarah di belakang dulu itu Wendy memang pas. Karena mau bagaimanapun Wendy paling tua umur. Wen, akhirnya agak ada melenyonnya juga. Tadi gua fokus. Gaya ngomongnya berat ya kan. Mukanya begini. Bukan masalahnya karena lu tua, Wen. Iya sih kampret. Makanya berat, jadi seiring sejalan itu. Jadi lu maksudnya mau ngomentarin cengan yang lebih muda gitu kan. Iya sih. Lu ngerasa kayaknya nggak gitu deh, misalkan gitu kan. Nah itu gapnya tuh sebenarnya. Ada gap sih karena memang umur faktor pertama tuh usia udah jauh, udah gitu. Sekarang tuh nggak sesering dulu kumpul, apalagi udah. Boleh nanti diundang tuh kawan-kawan stand up. Iya, boleh. Serius ya. Gue tunggu nih serius ya, Wen. Diundang tuh. Maksudnya sekarang lagi bergeliat tuh, yang lagi mempertahankan kan. Lagi rame lagi juga. Lagi rame juga. Karena gue sorotan gue, konsentrasi gue salah satunya di situ gitu. Karena punya potensi loh ini, punya potensi banget. Mudah-mudahan bisa. Kalau tour bareng kan gue orangnya kadang suka nggak mau mainstream kan. Gue pernah bikin acara tuh di Bengkulu waktu itu, bikin acara event, terus pembuka gitu ya, ada pembuka acara gitu ya. Saat semua orang itu lagi nyusun band pembuka gitu, tiba-tiba gue datang kan, show D-nya gue, ya kan, gue datang, gue coret semua tuh band-band pembuka. Loh bang, kok dicoret bang? Gua di muka emang enggak ya. Gue mau yang ngebuka acaranya stand up komedi, gue tulis gitu, stand up komedi. Kedua choir, gue bilangin choir kayak paduan suara. Gue bilang jangan mainstream lah, nggak harus dalam sebuah acara itu nggak harus acara band gitu, pembuka band gitu, nggak harus gitu kan. Ini kita ngasih experience nih, ngasih pengalaman buat orang yang nonton. Jadi kaget kan penonton, pasti datang hayalannya kan pengen nonton band ya kan. Tiba-tiba ada stand up. Nah gitu tuh. Memang PR juga tuh. PR gue yakin kesulitan stand up komedi saat ini gue ngomongin ice breaking masalahnya. Mampu nggak nih si stand up comedian ini meng-ice break itu? Sebenarnya poinnya nih, kebanyakan stand up gagal itu pada saat event nih. Iya. Gue jujur-jujuran aja, Wen. Banyak ini, Wen, stand up komedi gagal. Termasuk gue pun pernah ngalamin gitu stand up yang memang penontonnya nggak expect bakal ada stand up gitu. Kaget jadi. Nah jadi menurut gue sih waktu itu, karena yang di kepala dia datang untuk ngelucu gitu kan. Terus penonton menilai dia lucu atau nggak lucu misalnya gitu ya. Padahal nih kalau dia datang sebagai pemecah suasana gitu istilahnya, tugas gue di sini adalah ice breaking misalkan gitu. Materi gue sebenarnya harus ngebahas seputaran itu tuh yang paling deket, keresahan adalah ya event itu sebenarnya gitu tuh. Ya kan kita nggak perlu nyari-nyari kemana-mana, ya itu aja di situ. Nah kalau dia datang sebagai itu tuh pemecah suasana, gue yakin banget itu kan pecah, pasti pecah. Lu inget nggak Ali Akbar ngebahas driver Kompas TV lah, iya, ya kan? Memang yang dekat-dekat dengan si audiensnya sendiri. Iya, sih. nah dia terkadang komik kan ada yang memang udah nyiapin materi dari rumah nih, gue bakal perform nih di acara ini. Dia kadang buta gitu, nggak lihat nanti yang nonton gue siapa nih. Ya udah pokoknya materi mati gue nih lucu nih, udah gue bawain di open mic, begitu dibawain di situ ngebom, nggak lucu gitu kan. Terus komplain gitu, materi gue nih lucu gitu. Berarti nyalain penonton. Kadang ada stand up comedian yang kayak gitu juga. Akhirnya bilang penontonnya inilah itulah, sering banget sih kayak gitu. Padahal yang salah justru ya dari
si performernya sendiri kan. Dia nggak bisa nyesuain. Nggak jeli ngebaca itu. Nggak bisa baca suasana, nyesuain pengetahuan penonton dengan pengetahuan materi yang bakal dia bawain udah sinkron atau belum. Benar gitu. Jadi ya memang benar banget sih. Kalau udah diajak perform di memang penonton yang nggak siap dengan mau stand up, ya kayak musik atau itu misalnya ada dangdut. Gue pernah dangdut, Bang. Beneran dangdut. Tekanan batin nggak lo? Lu bayangin dangdut. Lu tahu kan biduan dangdut gimana penonton bakal pecahnya Lu kayak ekot gimana? dong. Anjir. Dan dulu gue belum jadi lah ya. Ibarat kata masih Pendalaman materi juga belum kuat banget. belum bisa baca penonton gimana nantinya. Pokoknya ya itu yang gue bilang tadi. Gue punya materi, udah gue coba di open mic lucu, gue perform ya materi itulah yang gue bakal gue bawa gitu. Gue nggak peduli penontonnya kayak gimana. Nah dulu gue kayak gitu. Sebelum gue perform biduan, wah, lu tahu kan? Wih diselipin, iya Allah puntung rokok masuk 2.000 puntung rokok, bungkus Indomie yang masuk semua. Ya Allah, kenapa ada bungkus Indomie? Kotak sampah dong. Gila tuh. Dan gue perform abis biduan yang goyang yang begitu gitu. Stand up dan abis stand up itu bakal ada dia lagi. Di situ gue ngalamin kejadian yang wah gila itu nggak bakal gue lupain tuh. Gue mau disambit sama orang beneran. Pasti. Beneran itu yang Pasti wah gila tuh ya. Memang ya itu sih. Cuman kalau sekarang milih-milih juga gitu. Iya. Kalau gue diajak perform di acara beginian, yang pertama yang gue pilih acaranya dulu nih kayak gimana, penontonnya dulu siapa, terus nanti gue rundownnya ditaruh di mana gitu. Walaupun nih kadang acara udah bagus ya, penonton musik masih bisa lah dikondisin dengan stand up. Cuman gue nanti rundownnya ditaruh abis musik rock misalnya, mati gue. Penonton udah abis mosing ya kan, abis terbang tuh nempel di dinding segala macam. Penonton udah panas, jadi bukan ice breaking makanya. Makanya gue bilang paling tepat sih taruh di depan karena fungsinya ice break mecahin suasana. Karena kan gue yakin banget setiap event itu pasti dateng penonton tuh suasananya tuh menebak-nebak gitu kan. Iya benar. Tegang tapi nebak-nebak nih gimana ya eventnya bakal kayak gimana nih. Nah, gitu sebenarnya. Tapi kalau udah acaranya udah ketahuan tiba-tiba nongol itu sih menurut gue agak-agak jomplang pastinya. Benar. Pastinya kayak gitu. Lu Wen, di Lampung ini Wen, memperkenalkan stand up comedy ini kayak gimana perjuangan lo, effort lo? Sebenarnya kan zaman lo waktu pas stand up itu kan pasti susah dong. Gila. Contoh kecilnya kayak podcast aja deh. Kita ngobrolin podcast ini. Ini gue setengah mati nih. Jelasin podcast itu ke teman-teman gue undang podcast. Mereka ngiranya gue lagi wawancara orang. Benar. Ya kan? Nah, itu gimana waktu pas zaman lo itu? Berdarah-darah sih. Kalau dibilang benar sekarang soalnya gue beneran berdarah-darah waktu itu kepentok batu sih. Jadi gini Wen, gue yakin nih Wen, dulu pasti lu dikiranya mau ngelawak. Pidato ya. Banyak pidato. Gue pernah dikira mau pidato, gue pernah dikira mau sulap, debus. Terakhir gue dikira mau ludruk. Gue stand up nih MC, gue ngobrol sama MC. Anjir kata gue, itu dulu zaman yang memang stand up itu kan baru kerasa merangkul seluruh masyarakat Indonesia itu ketika nongol di Indosiar. Itu kerasa banget sih perbedaannya itu 2015 kalau nggak salah. Suca itu ya, di Suca. Di Suca. Waktu di Kompas TV itu kan masih jaringan Kompas itu kan TV kabel ya, nggak semua orang sih. Sementara mak-mak di rumah nontonnya masih Brahma Kumbara ya kan. Waduh. Telenovela Antv Indosiar masih sinetron aja. Iya gitu lah. Sinetron aja ya Allah. Terakhir lu ya Trok ya. Iya Kena ajab dia. Tapi memang susah ya. Susah banget yang jadi gue pernah mau diancam, mau dibunuh, pernah ditelepon polisi, gue pernah macam-macam. Serius. Gimana? Materi. Kebanyakan kan pada waktu itu deliver yang dibuat sama anak-anak itu kan tadi itu nggak off control gitu ya. Sedangkan kan yang sudah dipersiapkan sama kawan-kawan itu materi yang sudah tertulis atau yang sudah biasa gitu. Yang jadi, tadi itu skemanya itu kita pas saat perform kita nggak bisa baca situasi. Benar. Ini pengalaman nih. Dulu pas saat Wendy Trok ini penontonnya gimana nih? Penontonnya itu pokoknya anak sekolahan Wen.
Wah itu gampang kan. Ternyata anak sekolah ini yang pakai C tua-tua. Belum ini jokesnya kedua. Tua-tua tuh. Rok bener sih Rok, ini bener kok, ini anak-anak SMA kok ini. Tapi pakai C ini. Ini sih S2. Pernah waktu itu juga siapa ya? Yoyo. Nah, Yoyo itu pernah gua bawa dulu di acara rokok di Lampung mana itu, Wen? Lampung cuman satu. Lampung Tengah Lampung gitu. cuman di sini. Lampung Tengah apa Nggak ada Lampung Timur? Somalia nggak punya Lampung. Di Uruguay juga gue cek nggak ada. Lupa gitu. Nggak ada Lampung. Jadi kayak gitu, Mas, sama kita opening dulu kan, oke. sama stand up, Oke. nggak respon. Nggak respon. Penonton bilang, "Woi, turun aja lu. Turun aja lu." Itu PR banget itu. Dilawan sama Yoyo. Ya, gua lagi apa gitu baca. Nah, anak ini ngelawan. Digituin loh penonton. Ya udah, Saut-sautan terima ya. kasih ya. Nah, anak ini Iya, bener ngelawan. Iya lagi ditambah lagi kultur kita di Lampung ini kan orangnya Sumatera lah kita ngomongnya keras semua bro. Keras semua bener. Nggak bisa ngerasa kayak orang derajatnya lebih tinggi dikit pasti mau diteken ya kan. Belum lagi kalau kita itu kan banyak lagi yang jangankan stand up, dikongek dikit aja udah pundung. Iya bener. Iya kan, baru ngongek dikit udah pundung naik kayak gitu tuh. Itu Iya, pasti bener. jadi Wah, ini pernah mau berantem. Di kafe mana waktu itu, Wen? seriusan. Iya, Gue banyak mau berantem udah. aneh-aneh gue pokoknya. Lu ya udah kalau lu ini lu perform aja, dia tantangin sama dia dulu. Ini nggak jadi kan ini. Yang polisi itu gimana lu mau ditangkap polisi itu? Kalau itu kelar dari Suci 4. Kan gue dulu terkenalnya begal, ngebahas begal tuh sih. Ya kan? Iya, Nah, iya. gue di salah satu materi itu gue bilang ada salah satu polisi dibegal. Polisi dibegal. Polisi dibegal. Karena kan Materi itu dia waktu yang itu, pecah tuh. itu kejadian nyata gitu loh. Ditelepon gue sama Mama minta pulsa. Ya enggak lah polisi. Kan ceritanya lagi polisi nih. Oh iya iya. Polisi nelpon. Marah-marah dia. Apa-apaan lo? Bilang-bilang polisi kena begal begal. gitu-gitulah, dia nggak terima gitu. Terus selang gue lupa itu berapa lama, entah seminggu entah 2 minggu gitu. Minta ketemu. Ya udah gue temuin akhirnya. Karena kan gue bukannya nggak takut ya, tapi gue merasa mempertanggungjawabkan apa yang gue bilang. Iya. Karena gue ngerasa setiap kali gue nulis materi, apapun itu sejelek apapun yang gue tulis, gue bisa pertanggungjawabin karena itu bukan fitnah gitu loh. Iya. Jadi gue beraniin diri buat nemuin si polisi ini. Gue bawa marinir tuh. Bawa backup juga ya kan? Enggak. Jadi gue malu bukan sih. Lupa gua. Lupa ya? Coba dulu ceritain. Yang gue akhirnya ketemu sama dia ngobrol gitu, ternyata polisi ini nggak sesentimen yang waktu ditelepon gitu. Ternyata oh iya itu emang temen gue, dia bilang lu ngomongin dia tuh malu tuh orangnya gitu kata dia. Akhirnya ya udah foto bareng gitu. Oke. Iya, kayaknya mah gua itu Wen. Malu ya, Iya. kalau nggak lupa juga gue itu udah tahun berapa? 2014, 2013 tuh. Iya. Lu berarti close mic di berapa besar? 12 besar. 12 12 besar. Waktu itu konsestannya 13 ya. Gila lu cepet Ya banget. Enggak. Asli gak kepake banget ya. Ini siapa sih dia ini gitu. Gila tuh juri sampai dia close mic masih gak kenal dia coba. Dulu Om Indro ya. Om Indro, Radit sama Feni Rose. sama si Jono ya. Oh Jono, Yang main bule. bass bule. Iya, pas bule. Gugun itu. Blue Shelter. Bener. Sama dia tuh yang komentar yang gak jelas banget. Cuma dia tuh, gue bingung nih juri apaan. Tapi apa namanya? Semakin ke depan tuh semakin tantangannya semakin ini ya. Semakin naik ya sebenarnya ya. Sebenarnya tantangannya sama sih kalau menurut gua ya. Karena kan kita di industri kreatif kan harus ya berpikir kreatif terus sih. Harus selangkah lebih maju dibanding yang lain gitu kan. Iya. Jadi kalau kita kalah selangkah aja ya udah kita kalah. Jadi ya menurut gua tantangannya dari tahun ke tahun ya kita harus mikirnya kalau bisa 2 langkah ke depan deh. Gini gua ngeliat Suci One X nih ya. Itu lebih sulit loh tantangannya. Wah kalau itu Lebih jelas sulit, bro. kalau itu Jelas. iya. Yang gila ini gak ada penonton. Gila kalau itu. Nonton. Maksudnya ini kalau bener-bener krik itu krik banget, berasa banget itu Asli kriknya. bener. Krik banget.
kalau menurut gua 100 banding 1 ya, ibarat kata orang berangkat nih dari Lampung 100 orang, katakanlah yang lolos untuk masuk situ 1 orang doang. Dan yang kita biasa stand up rame penonton, open mic ada penontonnya minimal ya adalah komik-komik itu sendiri gitu loh. Begitu kita audisi kan yang dilihat tuh cuman juri 2 orang sama kru gitu kan. Dan ini tiap minggunya tuh yang nonton ya itulah gitu loh. Jadi kayak tiap hari audisi gitu loh. Yang 100 orang berangkat paling yang lolos 1 ini gila lo tiap hari lo begitu dihantem. Tuh gue gila ini. Mentalnya tuh memang kalau nggak mental baja apalagi sih. Iya. Jadi jadi apa kalau di TV itu stand up ini buat ngasih tahu juga nih buat teman-teman yang stand up nih kan. Bagi-bagi itu tuh Wen, pengalaman Wen. Kita bikin materi itu kita JR-in gitu kan. Jadi berarti pada saat perform show di TV on cam itu sebenarnya orang-orang tuh udah pada tahu ya, udah pada tahu materi lu gitu ya. Juri-juri udah pada tahu. Juri nggak tahu. Kalau juri sih enggak. Dia nggak tahu. Biasanya nggak tahu kalau juri. Jadi tapi kalau kru biasanya ada beberapa yang udah dengerin. Udah dengerin. Tapi lu JR kan pasti udah pasti di ini dong, di stage dong, enggak? Enggak selalu. Tapi diizinin gitu kayak yuk kalau lu mau cobain stage dulu kayak ada waktu sejam atau 2 jam sebelum on air tuh lu mau nyobain di stage ya silakan gitu. Cuma kalau mau latihan di belakang juga boleh gitu. Cuman gitu. Kalau stand up nggak ada penonton ya kita juga sebenarnya Gila sekarang tuh suara ngalamin sih sebenarnya ya. Tawa penonton 1-2 itu udah bikin semangat loh, Rob. Serius. Semangat sih. Kan sekarang zaman pandemi gini, Cah. Nggak bisa kita perform di depan penonton real gitu yang langsung kasih tepuk tangan kita nggak bisa, jawab salam aja nggak ada gitu loh. Ya kan semua ya pakai ya aplikasi Zoom, pakai ini semua gitu nggak bisa sekarang. Gila cuy, gue juga nerima job kayak gitu bang, sama di Zoom gitu. Ya nggak ada yang nonton gini sama gini kamera doang yang dibikin ketawa tuh kamera nih gelas kopi sama kalau di kamar gue tuh sama gantungan kolor udah tuh gak ada lagi tuh susah cuy, sumpah gimana ini ya. Namanya kita stand up ya ada kerjaan ya namanya ya udah gitu terima-terima aja suara ketawa nggak kedengeran karena kan ya cuman kamera ngadep ke sana gitu kan apa layar buat kita ngeliatnya ngadep ke sana baru. Tapi kontrak endorse masih aman kan? Urusan dapur. Yang paling penting kan itu, Alhamdulillah sih rezeki. Itu. Tapi beneran apa ya? Berarti lu yang bener-bener gue berasa banget sih, Rob. Maksudnya Wendy kalau misalkan dari awal dia stand up kemana-mana tuh PR banget memang memperkenalkan sesuatu yang baru ya kan di daerah itu kayak gimana gitu. Gua baru kerasa dapat temennya itu tahun 2015 dapat temen untuk bisa keliling. Ya 2015. Itu lagi alhamdulillah lagi rame-ramenya stand up kan. Enggak 2015 juga kenapa berasa dapat kawan karena seiring sejalan sama pembangunan daerah di Lampung juga Wen. Oh iya benar. Karena kan banyak kafe tuh mulai ada kafe baru mulai tuh naik ada harapan tuh. Komunitas mulai Kamu masih ingat menjamur. membahas playover? Gue dikira orang partai loh gara-gara bahas playover. Gue salah satu yang ngebuat gue stay mutusin buat kan gue 2003 tinggal di Jakarta, gue balik lagi tinggal berdomisili kan gue 1 KTP Lampung, bikin KTP Jakarta, bikin KTP Lampung lagi gue, karena itu gara-gara playover bener Wen. Jadi gue 2015 Wen, gue balik ke Lampung. Gak lo ngorbanin karir demi naik playover bang? Gak maksudnya gitu, bukan maksud gue. Sensasional itu loh. Tetap gitu, gue nyampe Lampung 2015, terus gue keliling kan, gue tuh ngeliat anjing Lampung ada playover gitu kan, kaget gue, kebanggaan gila. Nih ayo bisa Wen, tolong. Maksud gue di Jakarta lebih banyak playover. Enggak kan gue, ya maksud gue kan banyak hal. Tapi ya keren. Iya, maksud gue pembangunan di Lampung gue juga sempat wow gitu loh. Bandar Lampung udah kalau gue bilang luar biasa dari tahun 2010 aja lah ya. Begitu dibandingin dengan sekarang memang jauh banget sih memang perbedaan yang gemerlapnya lebih ini hiburannya juga banyak pilihan gitu. Cuman ya menurut gua banyak sih bang, maksud gua
timbul di beberapa orang juga pertanyaan yang sama gitu. Kebanyakan orang Lampung yang udah berkarir di Jakarta, kok pada balik lagi gitu, pada ke Lampung lagi gitu. Termasuk gue pengen nanya, lu sendiri kenapa gitu kok balik lagi gitu? Playover. Playover. Jadi ini gue sering bilang nih, kan sering bilang. Gue harapan gue ntar buat lu buat AT juga sih sebenarnya ini sekalian ngobrol buat ini gue sampein juga buat ke teman-teman gue juga nih. Yang nanyain ini juga banyak nih. Andika kangen, Dide, HD itu tanya gue kenapa lu bikin ini di Lampung gak gitu. Jadi satu keresahan gue pada saat di era gue dulu tuh, lo tahu kan ada Jenderal, Kangen Band, Hijau Daun tuh berbondong-bondong menggempur industri. 10 tahun itu pasar industri Lampung tuh kosong, men. Jadi gue kayak ngerasa gue ini putra daerah Lampung. Ini kita asik-asikan di Jakarta. Lampungnya nggak ada regenerasi. Jadi gue kayak ada beban moral gitu loh di situ. Ya udah akhirnya apa namanya gue bikin something lah buat apa ya unity ini semua. Kenapa gue bilang bicaranya harus unity, karena unity ini bukan cuma memperbesar apa namanya ide ya, memperbesar apa isu atau pergerakan, tapi justru mempercepat gitu. Maksud gue mempercepat yang dimaksud gitu. Kita tuh pengennya kayak gimana nih, begitu unity nggak cuma besar tapi cepat. Kayak lu stand up aja sendirian, ya kan? Lu mau butuh waktu 20 tahun juga belum tentu gitu. Tapi begitu ada rame nih teman-teman gitu, dan teman-teman itu gini deh. Paling enggak nih, lu stand up yang nonton temen lu sendiri. Benar. Paling enggak gitu, kan. Cuman akan timbul pertanyaan baru. Kalau seandainya karir lu melonjak di Jakarta, apakah lu bakal balik lagi? Ini kan kita kan gua ngadirin stasiun TV. Kita ini kan bikin apa namanya? Ini teknis ya. Teknisnya kan ini syuting. Benar. Artinya kita bisa shoot terus, mempertahankan ini terus gitu, mempertahankan apa namanya? Naikin berita lah, istilahnya kita bikin media inilah, bikin media untuk teman-teman semuanya. Ya contohnya itu sudah gue lakuin. Misalkan nih dari Januari itu gue udah ini kan baru nih, Wen. Januari 2021 nih. Gue syuting dari Desember sebenarnya. Desember, nah Januari tanggal 1 gue tayangin tuh. Nah di Januari itu gue di akhir Januari gue ada gue ada rekaman. Gue ke Jakarta tuh, tapi tayangan terus jalan. Februari gitu juga tuh. Februari gue balik syuting, di akhir Februari gue jalan. Maret juga sama tuh, di awal Maret gue masih di Jakarta. Terus di akhir Maret gue syuting. April sampai ini apa namanya sampai Lebaran ini gue putusin untuk full di Lampung gitu kan. Jadi nggak ada kegiatan ya, kita nggak ada agenda religi, nggak ada, kata anak-anak kan. Ya udah gitu, kita padetin di sini. Nanti kayak gitu juga sih, secara teknis kayak gitu sih. Itu sebenarnya cuman bicara teknis. Gua rasa sih bisa lah kalau misalkan. Yang penting visinya dulu nih, Wen, sebenarnya. Yang penting gua mau jagain visi ini atau enggak gitu sebenarnya itu. Kalau teknis sebenarnya bisa diatur. Lagian kan sebenarnya kan kita nggak pernah tahu nih perkembangan zaman, kan gue juga butuh adaptasi dong. Seandainya nanti kita nggak pernah tahu nih 2 atau 3 bulan ke depan ada terjadi perubahan nih sama Indonesia ini kayak gimana nih terhadap dunia showbiznya, ya kan? Kalau pada kenyataannya gue harus apa namanya butuh apa temen buat ngobrol podcast gitu untuk ngeramein, atau guanya sendiri nggak harus ada misalkan gitu kan. Tapi podcastnya udah kadung jalan gitu, ya udah gitu, jalan aja. Nah itu yang gue bilang terjadi perubahan, kita harus siap beradaptasi sama itu gitu. Masuk. Kita nggak pernah tahu ya Lampung ke depannya bakal jadi kayak gimana ya kan. Masih ingat nggak lo, Wen? Nggak. Apa. Kayaknya dulu kita pernah ngobrol tentang kawan-kawan yang dari Lampung udah menasional, bisa nggak nih bisa jadi collab satu gitu loh. Baik yang ya dari masing-masing profesinya gitu loh. Tapi ngomongin collab tadi ya apa? Itu menarik sih kan? Menurut gue. Pernah kita obrolin gak sih waktu itu? Dulu kita memang sempat pernah ada obrolan, cuman itu kan sebatas perencanaan ya? Wacana lah ya. Banyak sih wacana-wacana yang menurut gua idenya itu brilian, cuman ya sebatas itu aja gitu ternyata. Makanya gue bilang PR-nya di gua nih yang gede banget sih. Pertama nih ya. Kalau dulu
gue bicara musik dulu ya, di era gue tuh musik, teman-teman musik gue aja gitu. Gue nggak tahu tuh apa teman-teman yang lain tuh, gue nggak tahu tuh seniman yang lain tuh, gue nggak ngerti tuh. Contoh apa, seni rupa itu gue nggak tahu, seni lukis lah, seni kayu itu gue nggak ngerti, gue nggak tahu. Padahal teman-teman juga gitu loh, tapi kita nggak bisa masuk ke zona itu. Nah sekarang itu kita harus tahu. Nah itu PR-nya, Rok, maksud gue. Jadi kenapa bisa ngelebar sampai ke situ yang lo bilang kan? Kenapa lo ke sini? Ya ini udah eranya kolaborasi, bro. Iya benar. Eranya ke situ, bukan lagi eranya apa ya? Bukan lagi era sendiri-sendiri. Terlalu idealis lah ya kalau kita ngomong gue punya ini dan gue mau jalan sendiri, kayaknya terlalu berat juga kita mau bangun satu daerah yang begitu besar cuman beranggapan kita bisa sendirian. Menurut gue ya apa ya, bisa dibilang apa sih namanya? Ya nggak ada nama. Nggak ada ya, ambisius yang nggak realistis ya. Iya, benar. Bisa ke situ. Cuman kan memang kadang-kadang perjalanan itu kan memang harus dijalani dengan sendiri dulu. Nanti kan pasti di tengah jalan ada proses ketemu teman-teman gitu. yang satu visi. Iya, satu visi, benar. Jadi awalnya tuh dulu kalau gue bikin sekedar musik dulu, Wen, pasti yang udah bisa sangat gampang ditebak lah istilahnya kan. Satu kayak gitu. Musisi-musisi, gue mau ngajak musisi-musisi supaya bareng-bareng yuk nanti gitu kan. Dia punya network lewat gue misalkan gitu ya, lewat teman-teman. Ke situ tuh. Cuman jadinya ada kendala nih gue. Kendalanya apa? Keterbatasan berapa sih jumlah musisi di daerah gitu kan. Maksudnya yang punya kualifikasi ya. Yang punya niat, yang punya mimpi itu banyak ya kan. Tapi yang memenuhi kualifikasi tuh, yang benar-benar serius di bidang itu kan sedikit. Bener. Sedikit. Nah, kita Kok di otak gua ada bisnis ya di sini ya. Emang cuan aja mikirnya, main judi online aja sana. Kalau nyari cuan terus. Ini kita bicara soal kita mau bikin sesuatu gitu loh. Masalah nanti dapat apanya ini mah ya sama sih. Cuman kan nanti dulu gitu loh, nanti kita singkirin dulu nih. Artinya Kadang kan orang tuh gitu sih yang bikin stuck itu di situ. Udah berpikir kita bakal dapat apa dulu nih, kalau nggak dapat males kalau nggak dapat males akhirnya ya nggak jalan-jalan ya kan. Ya itu sih ya, kalau mau kayak gitu termasuk gue juga. Ya, kalau ngomongin dapur mah ya udah urusan pribadi masing-masing. Kenapa sih ngomongin kita, kenapa di Lampung nggak gitu? Alasan paling esensialnya kalau lu bilang tadi bisnis ya, bro, kita di daerah, lu sering banget kan nemuin bocil yang belum jadi apa-apa, tapi udah gayanya udah kayak ini gitu. Lu kebayang gak sih lu dulu gimana, ya kan? Effort lu gimana memperjuangin something, ya kan? Makanya gue bilang gue berangkat dari akar, gue berangkat dari bawah gitu. Ini effort harus di effortnya gitu loh. Usaha kitanya nih, ya kan? Kalau misalkan bicara bener-bener cuan lah, bener-bener ke situ. Ya ngapain kalau gue bicaranya sama ini, mendingan gue langsung aja nih di atas gitu kan. Gue di Jakarta, gue di kantor aja itu artis-artis nggak berhenti tuh, ya kan, tinggal ngobrol bentar yuk gitu. Saya kan tinggal kayak gitu doang. Asik ya. Iya, masalahnya kan kita di sini belum punya yang seperti itu kan. Menurut gue sih wadahnya aja belum ada. Kalau kita udah bicara hal yang lain sebelum wadahnya itu kebentuk kan nggak bakal jadi juga. Sementara kita di sini untuk sekedar pengakuan aja itu masih sulit tuh. Apalagi mau difasilitasin. Yang kita Uber dulu kan dari mana kita bisa diakuin dulu kan. Dengan adanya teman-teman kita yang udah punya pengalaman lebih luas, dengan udah tembus sampai bahkan kayak Bang Angga Botrok yang udah gua. Lah lu katanya Oh iya debus ya. Enggak suntik putih. Yang maksud gue udah punya pengalaman ke nasional ya, udah ya spesifiknya udah ke Jakarta lah, maksudnya udah tahu gimana industri di sana. Coba diterapin ke sini, kita nggak bisa ngobrolin masalah pribadi lagi gitu. Udah harus ke kelompok gitu. Gimana caranya kita bikin wadah yang bisa ngewadahin kita bersama, kita bangun bareng-bareng sampai akhirnya nanti kayaknya bukan kita lagi yang nikmatin sih. Kalau udah masalah cuan, udah masalah kesana ini udah generasi kita yang bawahnya sih. Kalau kita dari dulu sih kayaknya banyak orang yang pengen itu kayaknya nggak pernah terlaksana. Karena ya mungkin ya balik lagi ke kebutuhan dapur masing-masing sih. Akhirnya yang tadinya ini jadi prioritas,
aduh kayaknya gue nggak dapat apa-apa di sini nih, udah terlanjur kadung kelamaan, gue nggak ngerjain yang lain dulu deh. Akhirnya kelupa. Iya, lu sadar nggak sih sebenarnya apa yang kita ngobrol bertiga nih di sini gitu? Itu tuh gunanya buat orang hari ini yang nonton kita, yang dengerin kita, sama buat orang yang di masa yang akan datang. Kalau yang udah lewat sih udah nggak iniin lagi, udah nggak mikirin ini lagi. Ada penjelajah waktu loh. Time travel ya kan. Wow. Guiding, makanya itulah yang gue bilang cepat tadi gitu kan. Dulu, Wen, mau nanya sama siapa, ya kan? Kalau di era gua dulu nih ya, YouTube belum ada, Bener. Wen. Zaman masih kaset pinjem-pinjeman. Ya kan, yang beli kaset cuma satu orang. Tip dek. Tip, ya kan? Itu keliling tuh kaset tuh. Ngulik. Mau nanya nggak ada yang bisa gua tanya gitu kan. Artinya bener-bener lambat, pergerakan tuh bener-bener lambat. Nah, Kalau artinya nggak yang punya duit beli buku buat kayak belajar kunci ya, belajar dari ya buku. beli kan butuh duit. Bener. Emang dulu punya duit? Nggak mungkin yang gali kunci C nih. Kunci C. Cek. Kunci T. Aduh. Tapi gue juga ngalamin sih dulu bang, kayak belajar gue main gitar ya bisa lah, kunci-kunci dasar bisa. Cuman ya memang dari buku yang apa sih, buku musik yang kayak dibuka MBS dulu. Iya MBS, bener-bener MBS anjir itu. Dasar kalian tua. Yang paling belakang ada TTS-nya tuh. Kan. Baru mau ngomong TTS. Ya, ada TTS-nya dulu tuh. Ya belajarnya dari situ memang diajarin sama orang yang udah bisa ya. Siapa dulu nggak tahu gitu, mau kursus juga di mana gitu. Iya. Dulu belum tahu ya, belajarnya dulu gue SMP paling dari abang, kayak gini nih kunci. Kalau udah ini kan kadang kalau namanya orang baru belajar lupa lagi ya, dari buku itu gila, itu susah banget. Kalau sekarang tinggal internet, bisa copy. Dulu ada istilah suntik, kalau di HP suntik lagu ya. Suntik lagu, cuy. Suntik lagu. Bayar 50.000 Iya, anjir. Suntik lagu. Sekarang tinggal download dah. Sekarang udah Eranya tinggal udah. stream sekarang sih, tinggal Stream. ketik judul lagu langsung bener, ke play langsung sekarang. nongol semua udah. Sekarang udah yang kayak gitu. Nah, maksud gue itu tadi tuh. Jadi satu ada literatur, yang kedua ada orangnya gitu maksud gue nih. Ada informasinya, terus ada Wendy gitu. Ada Botrok, nanti ada Ate gitu loh. Ini kalau dulu gimana coba dong? Iya benar. Nah, maksud gue ini informasi ini yang harus diketahui gitu loh sama orang-orang yang memang benar-benar misalkan satu passion sama kita. Lo di stand up misalkan gitu. Ya udah, oh ini jalannya nih gitu kan. Kalau misalkan informasi itu kurang didapat hari ini, dia bisa cari lu, Rok, ya kan? Dia bisa cari lu, Wen. Misalkan gitu. Yang paling penting di sini adalah kolaborasinya. Benar. Ya kan? Oh, ternyata bisa nyambung yang ngobrol antara stand up komedian sama musisi gitu kan. Oh, ternyata nyambung ya. Oh, ternyata showbiznya jalurnya sama ya gitu kan. Iya, yang nggak nyambung itu kalau stand up ngobrol sama paranormal, bingung. Bingung, sumpah bingung. Kan perdana limbat stand up. Selimbat stand up. Limbat stand up. Pernah gue lihat tuh, lucu banget. Oh iya. Pernah. Itu di suci berapa itu ya? Di bintang tamu ya Iya, kalau bintang salah. tamu. Acara apa itu ya? Oh, acara ini Deddy Kobuzer yang pesulap sama stand up tuh ya kan. Oh iya. Lucu banget. Itu artinya bisa, Wen. Bisa. Kan, apalagi dengan musik kan. Iya. Lu sendiri kan punya lagu waktu itu. Iya. Masih inget gak lagu lu? Itu band yang pertama kali gue pernah bentuk band, Bang, sumpah. Band komedi, sumpah. Band komedi. Band komedi pernah. Oh, sejenis Timbo Lagunya gitu. apa ya, Wen? Lais judulnya. Sial. Iya, sial. Duh, Woi, itu sialan. nyiptainnya sebulan. Nyari chordnya sebulan. Dapat job, Bang. Serius lu dapet serius job? gua dapet job Udah di, ya? di Pakor waktu itu. Dapat job, manggung. Setelah manggung bubar. Woi, keren bener band gua, kata gua. Sialan. Itu lagu direkam gak, Wen? Belum Masih inget sempet gak? Masih direkam. inget gak lo? Masih, Masih ya? liriknya masih Masih. ada. Liriknya Rekam masih lah, ada. Wen, rekam, Wen. Rilis. Wah, itu dia tuh. Rekaman, Dari Wen. dulu gue pengen. Serius nih, rekaman aja di sini nih. Pengen kayak kayaknya seru gitu bikin musik komedi yang liriknya itu nggak lari terlalu jauh, tapi genrenya komedi yang bisa kita seru-seruan gitu, Iya, membangun emang suasana gitu, kayak ya asik aja gitu. Dan gue pernah ngerealisasiin itu, cuman sayangnya ternyata teman-teman gue ini bukan Passionnya di situ. domisilinya domisili bukan juga. di Lampung. Akhirnya ada yang pulang kampung ke ini apa, si Lukman ke mana, Bekasi. Cikarang. Cikarang. Akhirnya ya udah sisa ininya doang. Gue masih satu lagi nih. Apa tuh?
Si Hibzi itu anak Lampung bukan sih? Ibsi anak Lampung. Lampung. Oh. Jaseng deh tuh. Pernah nginep di rumahnya, Bu. Banyak kitab kuning kayak gini sih. Gua kenal sama Bapak Lampung. Kan dia anak Lampung. Oh iya. Dia anak Lampung ya Ada sebenarnya. Lampung, rumahnya dekat rumah gua sih malahan sekarang. Sekarang ini ya? Suka rame dia. Oh iya. Gue nggak sengajanya gini waktu pas gue makan di Eat Boss kalau nggak salah sih. Di Eat Boss tuh gue lagi makan, terus gue lihat dia tuh. Heeh. Loh, ini bukannya stand up Indo Jogja ya dalam Iya. hati gue kan dia waktu itu dari Jogja ya masuknya ya. Benar. Di Lampung tanya emang anak Lampung tuh bang. Oh gitu kata gue kan. Bukan di dekat It Boss ada Jogja bukan ya? Wah. Bukan. Siapa tahu Ya, siap. ada Kampung Jogja ya kan. Siap. Tapi beda tongkrongan. Bukan beda tongkrongan sih, dia tuh memang kuliah. Kuliahnya di Jogja, UGM kan dia. gitu. Jadi memang dia gabungnya di komunitas sana. Komunitas Cuman sana. waktu dia pulang ke sini ya open mic di sini juga. Tapi udah akrab sama anak-anak stand up Lampung. Musuhan. Kita semua bermusuh. Hari kebalikan. Ya kalau dibilang akrab, kalau menurut gue pribadi sih satu komunitas yang dinaungin sama stand up Indo sih saling kenal ya, minimal saling kenal sih. Yang notabene cuman komik daerah pun kalau main ke Jakarta gitu, ngaku gue dari stand up Lampung nih misalnya, atau gue dari stand up Jambi nih. Ya di ini juga dijamu juga dari Jakarta gitu. Ya udah sini, lu ada tinggal di mana? Ya udah sini aja nih. Kita orang ada kok musola. Emang iya baru mau tanya tadi. Baru mau tanya Rob. Emang iya dijamu. Opening lu ya? Opening show lu ya? Yang mana? Hibzi. Oh iya. Pernah ya? Pernah. Oh, iya. 2000 berapa? 15 ya? Lupa gua. 2015. Ibzi. Nih, Wendy ini salah satu komika yang udah Apa? show tunggal di Lampung. Oh, ya yang kedua Ate. Yang kedua Ate. Oh. Gitu. Ate 2000 berapa? 18 ya? 17. Tapi yang terkenal Ate. Ya, sekarang. Bener kalau itu gua nggak bisa ngebantah kok. Udah tidak bisa terbantahkan. Karena dia udah masuk 3 besar, cuy. Udah, kita masih ada peluang, Wen. Masih ada. Lu manajemennya, gua roadman-nya. Udah, benar. Dokumentasi ntar dari Nanti pas lebaran brownies gua kasih Yo, biar dia. Gue jualan brownies, lo harus pesen ya kan. Makasih, Oh yang nanti. belum tahu nih guys, nih Wendy jualan brownies ya. Brownies apa, Beli ya, Wen? beli ya, pesen ya mau. Gue dari tahun ke tahun tuh ini sekarang tiap kali mau lebaran bikin paket kue gitu brownies. Jadi ya usaha lah kecil-kecilan. Brondong manis. Iya enggak. Udah enggak berondong kayaknya. Oh, tante-tante ngelihat botrok berondong mah mana? Nih. Enggak dia apa Wendy ini jualan brownies, apa namanya dia coba peluang-peluang baru karena dia pengantin baru nih guys. Benar, ya gua kan? baru-baru nikah dan masa pandemi ini kan lo tahu sih, Bang. Lu paham lah, lu Lu paham juga banget. bergerak Sama. di industri entertain Sama. gitu kan. Makanya gua nggak bahas. Ntar gua ngeledek lu ngeledek gua ya. Sama Gua nasib kita, Bro. Gue jujur-jujuran aja nih ya, gue jujur-jujuran. Off air mati kita semua mati anjir. Itu Metallica juga nganggur, Bro. Metallica. Serius. Kita mikir kan, anjir, Iyalah. kita nggak punya panggung nih, nggak punya panggung off air gitu. Iya. Sementara panggung on air itu nggak banyak ya kan, nggak sebanyak off air pasti kan. Mati ngapain nih, penghasilan nggak ada. Gue jualan gue. Gua kira lu main sulap lagi, balik lagi Iya, dulu. Baik sulap beneran gue. Biasa gue stand up kan, ramai penontonnya, gue sulap hilang. Anjir, kata gua, penonton gimana? Bingung sendiri gue. Gue jualan bang, anjir, gue jualan bingung tuh kata gue. Aduh, pemasukan nggak ada ya. Kan? Brownies lu harganya berapaan? Biar Oh lu pada nanya tahu brownies nih. mau beli lo? Iya, berapaan nih biar pada tahu. Brownies gua nih beda dengan brownies yang lain. Nah, ini coy. Komposisinya. Karena Gula 2 kilo ya. 2 kilo enggak? Dijamin diabetes. enggak sih. Gua kemarin gak nyangka sih sebenarnya. Gua coba kan, gua bisnis apa nih gitu kan. Gua macem-macem gitu. Dari lifestyle gue bikin baju kayak pomade, gue macam-macam gue bikin. Lu bikin gitu. pomade? Bikin pomade, cuman sempat stuck juga gitu. Akhirnya gue coba lagi deh yang lain deh gitu. Apa nih yang pasarnya bagus? Oh makanan yang gak ada matinya deh. Udah gue bikin kue. Set gue coba di awal tuh ternyata Enggak yang bikin nyonya apa lu?
Tidak sudah ditanya. Mungkin dia yang bikin. Gak mungkin Wen dia yang bikin. Lu nggak Lu mau percaya? tahu nggak pomade dia itu kenapa nggak laris? Bahannya dari sabun colet. Bukan nggak laris, gua nggak lanjutin Oh, karena iya. menurut gua kemarin Bantah terus, Wen. di masa pandemi itu orang nggak nyari lifestyle Oh, menurut iya, gua iya, gitu. Jadi gua beralih dulu deh yang kebutuhan pokok dulu, Iya, pikir orang gua cari kebutuhan gitu. pokok. Makanya gua larinya ke makanan gitu. Gua coba ternyata alhamdulillah rame banget gitu. Gua nggak nyangka gitu sampai gua tuh kewalahan dan udah deh close order gitu menurut gua dan makanya gua coba lagi. Wah ini kayaknya potensi kalau makanan ini bisa berkelanjutan karena kan orang kalau makanan tuh ya butuh terus gitu loh walaupun jenisnya kue gitu bukan makanan pokok kayak nasi cuman kan orang tetap butuh gitu loh jadi makanya gue coba lagi dan namanya yang kemarin tuh brownies pecah pala gue bikin brownies pecah pala gue tahu hilang lu bakal ketawa makanya hilang sekarang, ya. makanya sekarang Tapi keren. namanya gue ganti Brownies? jadi Bebe Brownies jadi Bebe Brownies sekarang Yang mau bebe brownies bisa Eh. DM Wendy. wow. Kalau nggak pesen pecah pala. Pasti ada. Gue pikir ganti brownies nujah. Kriminal lagi gue anjir. Pecah pala ya kan. Tapi banyak bang, sumpah banyak. Gue tuh sebelum nyoba bisnis tuh gue beneran dagang gitu. Macem-macem gue dagang kayak motor, handphone, dan itu punya pribadi. Jadi gue dagang barang-barang gue pribadi. Wow. Jual. Itu sih kata-kata itu sih bokeh banget itu. Emang perlu banget itu. Perlu banget. Itu sih nggak muter, Wen. Aduh, Itu sih buntu ya. Ya Allah, tapi ya memang ya namanya hidup ya kadang di atas, kadang kejerembab ya. Iya. Ya gitu sih ya. Sampai akhirnya ya udah deh. Lagi zaman kayak gini gue coba ini dan alhamdulillah semoga yang kali ini produk yang ini juga laku. Tolong teman-teman dibantu perekonomian keluarga saya. Karena keluarga saya makan atau tidak makannya keluarga kita nih tergantung kalian ya. Tergantung kalian teman-teman subscriber. Jangan hanya subscribe channel ini tapi beli Bebe Brownies. Bebe brownies ya kan. Wen, lu tadi bahas plan ya kan. Apa Wen? Plan kayak gimana yang lu maksud tuh apa sih? Plan gimana Wen? Ada beberapa sih yang menurut gue plan untuk kelompok dan plan untuk pribadi. Kalau yang untuk kelompok sih gue pasti nggak bisa mikir sendiri sih. Karena kan terkadang apa yang gue ungkapin tuh juga nggak sesuai dengan realita keadaan. Gue pengennya begini ternyata nggak bisa ini begini. Kalau gue sih pengennya kalau untuk kelompok seluruh pelaku seni ya mau itu yang seni pahat, seni lukis, seni mural atau musik, sulap. Kalau ya di zaman kayak gini kan kita ada nggak sih kita bareng-bareng kepikiran ngelakuin ekspedisi bareng-bareng? Ekspedisi. Iya. Antar barang. Ini bukan yang begitu dong, bukan yang my life, my trip, bukan yang gitu dong. My life, my munah. Bukan yang gitu. Maksud gua kita show apa ya? Bukan showcase lah ya, tapi kayak kita kumpul bareng-bareng, ngeluarin karya bareng-bareng untuk Lampung bareng-bareng. Siapa tahu setelah itu kita bisa mencetuskan ide baru di mana wadah yang kita bicarain tadi tuh justru bisa kecipta dari obrolan-obrolan setelah itu gitu loh. Yang penting kan ngumpul aja dulu gitu loh. Iya. Ngumpul dulu jadi kita Nggak bisa ada tukar loh. pikiran bareng. Belum ada ngumpul ya. Nah itu dari dulu sebenarnya sempat ada wacana, yuk kita kumpulin komunitas bareng-bareng kita. Nah, kalau kayak gitu gini-gini bicara ya. bukan komunitas lagi, Bro. Ekosistem. Iya, bisa jadi sih, bisa jadi sih. Karena ini udah lintas community bahasanya gitu. Nah, Wen, Dari itu bagus tuh, Wen. Apa tuh? Sebelumnya kan lu kan memang dekat juga sama Eko Patrio. Ekosistem sama ekopatrio jauh. Pak, ini makhluk hidup sama perkumpulan, Pak. Ini manusia ekopatrio, Pak. Bukan kumpulan manusia. Ya Allah. Bagus tuh, Wen. Iya. Cuman ya semoga sih ya. Ya kalau Amin, kalau amin. memang belum ada yang punya perencanaan seperti itu, siapa tuh kita. Iya. Ya kan kenapa enggak gitu? Atau viewer di sini udah punya ide yang visioner seperti itu,
ngajak kita kenapa enggak gitu ya kan. Itu keren sih menurut gua kalau Lampung bisa lebih ya minimal mendekati industri yang ada di Jakarta, Bandung, Jogja yang kayak gitu ya kan. Dari dulu sih ya kita ya kayak pernah ngobrol kayak gitu. Ya karena gue mikirnya gini loh, apa namanya? Kenapa sih kita selalu berpikir kalau kita mau maju kita harus keluar gitu. Iya benar. Gitu loh, Rock sebenarnya. Kenapa sih? Ini kan era digital lagi. Sebenarnya potensi kita tuh banyak banget. Banyak banget. Nah, Kita bikin di sini yang orangnya datang dikit tapi viewernya banyak pun bisa mendunia gitu, nggak cuma menasional ya kan. Jadi gimana caranya nih, poinnya adalah kita bisa dicintai sama masyarakat Lampung dulu nih gitu. Nah, Pengakuan itu tadi yang pertama. Iya. dicintai itu. Bener itu. Itu kan jadi kayak apa namanya, di Lampung itu banyak loh gitu. Jadi gue tuh kayak ada gini loh, apa cerminan lah, maksud gue kan kita riset lah, lu lihat lah, Bandung itu hidup banget ya. Bener. Jakarta itu hidup ya karena ibu kota gitu. Terus kita lihat Jogja, Surabaya, itu kotanya itu hidup gitu. Ya, Dan terakhir jalan tuh ke sampai Aceh karena hidup. Banyak nih, Wen. Lu Kurang sih. persiapan dulu dong ngomong. Tolong. Aduh. Banyak gak siap. hidup jalan maksudnya kan, karena hidup tadi maksudnya kan. Ya gitu, nah gue yakin kita semikiran lah soal itu. Nah, kebanyakan jadinya nih karena kita nggak akhirnya nggak timbul kebanggaan kita jadinya sama produk Lampung sendiri gitu. Iya, kayak ngerasa kecil dibanding sana Iya. gitu kan. Kayaknya ngerasanya kecil. Itu menurut Mas Angga aja. Enggak, ini fakta. Rob. Justru kalau kita ngerasa lebih besar tuh yang aneh. Namanya star syndrome. Star syndrome. Star syndrome itu dibagi dua. Apa Oke. tuh? Star dan sindrom. Ketika dia digabungkan menjadi satu, itu namanya songong. Iya sih bener. Songong. Tapi is okay lah, itu bagus juga, Wen. Apa? Star syndrome. Oh, nyimak dari tadi Iya, ya. bagus. Enggak, Botrok juga kan dengan kegiatan eventnya tuh, yang gue itu tuh, gue kan nyimak dia ngobrol gitu loh sama anak-anak produksi gitu kan. Jadi gue bilang sama Botrok, Rok, lu ini apa pola pikir lu ini sebenarnya udah cukup besar nih sebenarnya. Cuman apa namanya, gerakan yang lu jalanin itu selalu nggak didukung sama ini nih, kata gue, pola pikir besar. Apa namanya, terus itu mindset yang besar nih, itu gerakannya nggak masif nih, gue bilang kan, gerakannya nggak besar nih, Rok. Coba deh kalau seandainya itu si ide besar tadi itu didukung sama banyak hal gitu. Walaupun kita bilang kita kecil lah, tapi si kecil ini rame nih rame nih ada di situ tuh. Gue yakin nih jadi besar. Contoh kecilnya saat lu bikin untuk ngasih tahu ide lu yang besar itu. Itu banyak teman-teman media. Kalau teman-teman media apa mainstream itu nggak bisa support karena faktornya mungkin nggak sesuai barternya atau kita nggak bisa bayar gitu misalkan. Ya kita hire kayak yang apa namanya, kreator gitu. Siapa nih ya kan, anak yang lu bilang tadi kan, siapa nih yang ngebahas clothing, ada Lampung Ge, ada Lampung apa ya kan, Lampung Insta, Lampung ini tep gitu, ngumpul bareng yuk gitu kan. Kita barter informasi deh misalkan gitu kan. Masalahnya sekarang juga banyak kreator yang minta bayaran. Yang udah punya ini punya rate sendiri dia. Enggak, itu memang yang harus dipecahkan permasalahannya, Wen. Nah, itu. Mindsetnya kayak gitu yang gue bilang, Wen. Kita kalau di daerah nih, kalau untuk kan sudut pandang kita ini sama-sama produser, sama-sama produsen atau sama-sama kreator gitu. Nggak etis kalau kita bicara hasil. Kita bicara barter, kita bicara sama-sama produksi. Kayak gitu dulu nih, Wen. Kita harus bedain nih mana konsumen, mana produsen gitu loh. Benar. Nah, kebanyakan kan head to headnya teman-teman nih, ini satu kreator. Tapi si kreator satu memandang si kreator itu sebagai Konsumen. Jadinya kayak gitu tuh. Artinya nanti lu bayangin dong kalau seandainya si orang tadi ada keperluan juga kalau ngebahas kayak gitu, gimana tuh? Kalau ternyata budget dia lebih gede, oke, Wen, gue kerja sama lu, Wen. Budgetnya 1 juta misal ya. Oh ya udah gitu, gue bayar 1 juta. Terus lu ada perlu nih sama gue.
Wen budget gue 5 juta. Nah kan jadinya gue ajak kemana sejuta ya nggak bisa lah. Kalau sejuta kan punya lu Wen. Kalau punya gue nggak etis. Nggak etis bro kalau kayak gitu. Iya benar. Nah kalau seandainya, nah kan kita kalau di daerah kan nggak bisa lagi bicara tinggi rendah dan lain-lain. Ini kan ngomongin kita sama-sama harusnya memang kayak begitu sih. Jadi kita ada sistem simbiosis mutualisme ya kan. Jadi kita saling support, saling bantu. Cuman kenyataan yang ada yang begitu tuh ada dan nggak 1-2 gitu loh. Ada beberapa bahkan bisa dibilang hampir setengahnya itu ya seperti itu gitu, yang ngerasa gue sekarang udah punya rate. Walaupun kita bangun bareng-bareng, sekarang kita level udah beda nih. Kalau lu ngasih rate segitu, ya gue rate-nya segini gitu. Seharusnya sih pola pikirnya kayak gini, Wen. Lu kreator, gue kreator. Kita jangan berpikir lu ngolah gue ngolah lu. Ya, gimana kalau kita berdua sama-sama ngolah bareng yuk gitu. Ya, apa sih? Gue setuju sih kalau itu. Lebih ke situ sih yang gua yang di mindset gua sih sebenarnya. Nih, nah, tapi maksudnya ngolah dalam artian positif ya. Misalkan kita bikin karya sesuatu, nah itu kita tawarin ke yang bisa bayar ini nih gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya daripada ini mindset kita di daerah nih, kawan ngolah kawan, bro. Itu yang kejadian sering sih menurut gua. Mas Angga curhat ini. Dengerin aja, Boy. Ntar gua ambil popcorn dulu. Enggak kayak gini loh. Kayak gini loh. Gua ngajakin temen collabs ya kan. Kan lu bilang kan ada. Nih gua nih ya. Ngajakin collabs. Minta bayar ya kan. Ya udah kata gua kan, misalkan kayak gitu nih. Terus tiba-tiba ada statement selanjutnya, tapi sekalian nanti gua collabs sama lu juga ya, Bang. Ini maksudnya gimana sih ya kan? Iya bener. Gua ngajak dia collab, gua yang bayar, dia minta gua collab juga. Terus gua nggak boleh bahas itu gitu kan? Jadi nggak nyambung di mindset gua gitu. Kenapa lu nggak lu kenapa lu nggak manfaatin gua juga gitu loh? Gua kan anggap aja sekarang kayak gini Wen, Rock. Gua lagi manfaatin lu sebagai konten, misal itu ya. Itu siapa tahu besok-besok gua butuh lu bersihin dapur ya kan. Dapur rekaman. Di dapur juga. Dapur rekaman di belakang. Tapi maksud gue juga kayak gitu sih. Jadi kita bisa ke depannya ada mungkin kerjasama lain yang bisa kita bangun bareng-bareng ya kan. Bukan nggak mungkin gitu. Itu maksud gue. Jadi kalau kita ngerubah mindset itu, gue rasa sih ini bisa cepet terrealisasi. Ya berarti gini aja. Ini kan ada Wendy sebagai stand up, lu sebagai manajemen director nih, ya kan? Nggak bisa. Wih, tidak bisa. Dibantah aja. Nah, sedangkan sekarang lagi musim podcast, ya. Kan belum ada nih podcast nih, stand up podcast, ya kan? Boleh nggak itu, Wen? Ya boleh-boleh aja. Lu yang direct, gua orang tengah-tengah nih di sini. Direct. Bukan derek lu tahu kan mobil ditarik. Gitu ya. Sama kayak merek. Merek bukan merek. Gitu kan itu masuk tuh. Benar masuk. Iya, belum ada. Belum ada sih. Yang pernah ada ngomongin nama kayak tuh di radio iya atau kan? di TV ya kan, yang memang stand up biasa aja. Cuman kalau secara podcast belum ada sih. Belum ada tuh. Anak-anak Lampung stand up. Woi, banyak keren. Lu nanti aja sekarang. tanggal 30 datang. Kalau enggak anak-anak stand up ntar tanggal 24. Ada ya? Gue malah nggak tahu tuh. Coba nggak tahu gue juga. Kayaknya ada nggak itu malam itu? Mimpi lu gue bikin stand up podcast live di sana. Podcast live. Asik tuh kayaknya. Nah, itu kalau Keren kali. Iya. podcast live ya. Stand up podcast live ya. Boleh ya kan, kita bikin set kayak gini ya kan. Udah ditonton aja sama anak-anak. Oh, Asik tuh, asik. ada penonton bayaran. Jadi ada saut-sautan tuh. Iya kan? Boleh tuh, Wen. Asik tuh, asik. Ya. Asik tau. Gue pernah lihat yang kayak gitu. Dia bukan podcast, cuman kayak siaran radio gitu, cuman live. Itu Kompas TV dulu yang bikin. Jadi memang si Coki kan Coki Pardede ya, MLI. Dia bikin kayak interview di radio gitu, cuman live. Terus udahnya yang di interview stand up. Waktu itu yang stand up Uus. Jadi ya live gitu, siaran radio tapi live. Di syuting juga pakai bola. Waduh, syuting. Cristiano Ronaldo. Tapi keren sih Bang, menurut gua belum pernah Belum kayaknya ya kan? sih Belum ada ya kan? Belum ada sih. Iya. Lo kalau jadi bayar lo sama gue. Nah ini nih. Ngasih ide aja minta bayar lu. Banyak yang banyak yang punya potensi Rock sebenarnya. Iya benar.
Dan teman-teman yang terutama regenerasi kita ini harus di-up gitu. Harus di-up karena kitanya juga jadi kelihatan kalau ter-up sebenarnya. Benar sih. Iya nggak sih? Jadi ya itu tadi Wendy mau stand up sendirian mau sampai tua juga ya nggak tahu, yang tergantung nasib, bicaranya kan ke situ. Tapi kalau bicara unity beda bro, nggak cuma anak stand up yang ngakuin lo, gua pun mau ngakuin lo gitu sebagai musisi misalkan gitu. Benar. Kalau podcast stand up jadi, nama lu yang dulunya terkubur Jadi apa nih? jadi lahir dalam kubur. Waduh. Lahir kembali dalam kubur. Bangkit dari dubur. Bangkit dari kubur. Betul kan? Sip ya? Sip. Dikit lagi. Tadi plan plan buat lu sendiri. Kalau gue tuh. pribadi, gue masih punya mimpi sih sebenarnya. Belum bangun, yang dulu Bang. dulu keputus nih. Dulu kan gue deket sama teman-teman apa ya dibilangnya ya? Gue nyebutnya kayak yang mensupport kita para talent yang ada di depan layar, kayak Botrok nih yang siap jadi tim bersih-bersih ya. Backstage manager Iya, lah dia. backstage manager lah ya. Apa bahasa bagusnya babu lah ya. Director. Babu director kalau nggak salah. Biar keren. Iya. Tapi justru mereka ini nyawanya gitu loh. Kalau menurut gua kalau nggak ada mereka ya siapa gitu. Iya, benar, Kita gua ini setuju. kayak gua yang basicnya tuh ada di depan layar. Belum tentu tahu caranya nyetel sound, Benar. nyolokin kabel, bisa jadi nyolokin kabel jack ini kemana kan bisa nggak nyala gitu kan. Justru orang-orang mereka ini yang nyawanya acara menurut gua Iya. gitu loh. Nah, saat itu gua kehilangan orang-orang kayak mereka yang satu ke sana, satu ini sibuk pesugihan, macam-macam. Akhirnya mimpi gue saat itu keputus. Banyak mimpi-mimpi gue yang kayak pengen tour ke pesisir, yang bikin pengen acara di pesisir-pesisir. Dulu kan sempat kan kita udah Sempet bikin itu. plan, udah bikin, udah matang itu Tuh, tinggal matang. jadi Kalau aja. anak musik tuh tur mandiri lah bahasanya bilang. Tur mandiri. Dan yang paling masih jadi mimpi gue tuh, gue pengen show tunggal sekali lagi sih, sekali lagi. Ini pengen bener-bener yang gue dulu Pusing pala gue itu. dulu gue pernah mimpi gitu, gue pengen tur sekali lagi setelah nikah. Dan gue udah nikah nih, mimpi gue udah satu udah sampai nih. Sekarang mimpi gue setelah nikah nih, gue pengen punya show sekali lagi yang skalanya ini lebih besar dibanding show gue yang pertama. Karena show gue yang pertama itu masih lingkupnya ya Lampung gitu loh. Dan gue pengen show kali ini tuh benar-benar di maintenance yang bisa lingkupnya tuh amin gitu, bisa orang ada translate bahasa Inggrisnya gitu. Jadi nggak cuma nasional gitu. Jadi kalau orang walaupun nggak kenal gue nonton, ada translate ditonton juga gitu loh. Ada translate yang itu dong yang begitu juga gitu. bisa kan ya? Gua tahu nih kayaknya arah pembicaraan lu nih. Apa? Lu kayaknya dulu kan pernah ke Malaysia. Ya kan? Stand up di Malaysia. Iya, gue Gitu ya? pengen Gitu ya? gue kan punya temen ya kenalan orang sana, dan dia juga stand up juga gitu. Dan dia sekarang kayaknya sih, gue nggak tahu karena gue nggak nonton TV Malaysia sih. Kayaknya sih dia udah rajin nongol di sana gitu loh, di CCTV. Kayaknya sih gitu. Karena dari lifestyle itu udah artis banget lah gitu kayaknya gitu. Dan gue pengen karena kan masih calling-callingan, gue pengen gue punya nih karya baru, nonton dong gitu. Jadi kayak gimana gue sekarang gitu, kayak jadi kayak ada kebanggaan gitu. Karena dia pernah nunjukin juga, gue ada ini nih video stand up gue yang baru gitu, nonton dong. Dan gue tonton, wah ya komentar gitu, sharing gitu, keren bagus gini paling ya kayak ada kritikan juga gitu. Nah gue pengen juga gitu dikritik sama dia gitu loh. Selain gue pengen menjadi bagian stand up Indo yang sesungguhnya, karena kebanyakan komik yang udah punya nama, yang udah pro gitu, punya jejak digital masing-masing gitu. Iya. Jadi orang yang pengen, gue pengen nonton Panji ada. Ada. Gue pengen nonton Radit, ada. Gue pengen nonton bahkan yang kelasnya selevel dengan gue tuh udah ada semua gitu. Gue belum punya gitu. Iya. Gue ada, cuman untuk memenuhi standar video dan audionya tuh masih jauh gitu. Wah ini. Nah, Ini Wen. itu. Ini ya. Itu. Bener ya.
apapun lah, maksudnya apapun yang bisa gue support rock, gue support nih. Ya. Ini terekam dengan baik lah intinya gitu. Tidak sia-sia datang ke sini. Apapun itulah. Sebenarnya ya itulah Berat fungsinya. tapi dia ya apapun itu. Dulu gua sama dia nih, gua berdua bener-bener yang gila ya waktu itu ya. Bikin show gua waktu itu bareng dia. Target dari sponsor gila ya. Berdarah-darah kita waktu itu, gila. Gua yang mikirin materi nggak fokus karena harus nyari budgeting untuk acara. Bener. Gitu kan. Dapat sponsor, ternyata sponsor minta target penonton yang gila. Gua bikin show, target gua 300, dari sponsor mintanya 1.000. Wah, 500 apa 1.000? 1.000. 1.000 ya? 1.000 waktu itu, makanya akhirnya rokok. Enggak. Bang. Okay. Bang Toyib ya? Iya, Bang Toha Bang sekarang. Toha. Wah, itu gila. Akhirnya gue waktu bikin show itu berusaha gimana caranya penonton ini rame. Akhirnya gue memutuskan, yaudah deh undang stand up comedian yang lebih punya nama dibanding gue. Makanya waktu itu jadi kontroversi juga tuh, banyak yang komentar, lu bikin show tunggal kok openernya lebih hebat dari lu, kata dia. Ya juga sih. Gimana gitu, gua nggak punya kuasa. Akhirnya gue bilang, ya udah, lu kalau pengen nonton mereka waktu itu Viko, Hibzi, dua ya? Dua apa satu lagi sih? Dua ya? Dua kalau nggak salah. Satunya Enal ya satunya. Si dari kita ada lagi kan? Pokoknya ada 3, satunya lokal deh, gue lupa waktu itu satunya siapa. Akhirnya gue bilang, ya udah, kalau pengen nonton Viko silakan nonton. Dan gue kan tampil terakhir. Kalau lu udah selesai nonton Viko, lu mau pulang, silakan. Ya ampun. Gue bilang gitu. Akhirnya nanti penonton-penonton yang berada di situ sampai akhir memang yang mau nonton gue gitu. Kalau lu udah selesai nonton Viko mau pulang, silakan. Lu mau nonton Hibzi mau pulang, silakan, gue bilang. Karena ini cuman untuk memenuhi target dari sponsor. Kalau itu udah kelar, lu mau pulang silakan. Tapi alhamdulillahnya waktu itu nggak, ya masih full sih. Alhamdulillahnya waktu itu masih full sih. Makanya gue, makasih banget deh buat lo yang udah stay sampai akhir buat nonton gue. Gue tuh kelar show nangis gue bener. Anjir, gue bisa gitu lo bikin yang gue lihat Panji keren banget, gue lihat komik-komik yang udah perut tuh keren banget, dan gue punya mimpi itu gue coba realisasiin sama Botrak waktu itu dan tercapai gitu lo. Gue, wah anjir. Lu nangis di atas panggung ya, Man? Tapi bukan sama cewek yang ini ya? Itu jangan dibahas gitu. Makanya itu mimpi gue yang selanjutnya gitu loh. Gue udah nikah, gue pengen bikin show sekali lagi karena gue udah punya belahan hati gue yang sesungguhnya. Gitu. Itu karena gue ngomong gini karena ada bini gue. Selamat. Yang rambut pendek waktu itu. Saya nggak tahu pendek atau panjang. Karena dia kecil banget. Lu nggak pernah ditambol bini gue langsung sih lo. Gue nih tiap hari lo. Kalau udah tambol sekali diem lu. Cerap. Lu kalau lu pundungan nggak sih? Enggak kok, enggak. Laki lu pelawak ya. jangan pundungan. Tapi gua nggak tahu ya ini isu atau bukan pada waktu itu. Wendy sama bini yang sekarang ini itu lebih menjaga. Jadi dulu ada foto-foto, nggak bisa. Oke. Gitu. Karena dia terlalu cinta sama bininya gitu. Gitu ya. Bener gitu. Enggak gitu juga sih sebenarnya. Bukan yang gua enggak boleh gitu nanti bini gua. Enggak sih. Kalau gua sebenarnya gimana ya? Gua enggak berani ngomong juga. Ini bininya Wendy ada di belakang kamera nih kayak. Enggak sih, karena gua kayak udah kebiasaan aja. Jadi kayak menjaga hati. Apalagi udah jadi bini kan sekarang, jadi kayak lebih menghargai istri gitu. Gue tahu rasanya sakit hati, jadi gue nggak bakal ngelakuin hal yang menyakiti diri gue sendiri. Baiklah pemirsa, untuk mengklarifikasi kita datangkan bininya Wendy. Aduh, gue ngomong yang aman aja deh. Aduh. Lu tahu kan ini malam Jumat, no? Malam Jumat ini kita siaran rekaman ini. Don't touch me. Aduh, ya Allah. Jangan sampai pengantin baru anyep. Parah banget ya. Tapi kira-kira nih jokes materi nanti yang pengen lo bikin tuh baru-baru semua ya?
Baru-baru pasti ya? karena yakin. enggak dong. Kalau ini gue dari spesial yang kemarin baru semua. Enggak umes nanti bro kalau materi lama. Iya. Kalau menurut gue spesial itu ya spesial. Lu yang 1863 itu dibawain lagi enggak? Satu. Iya. Kalau rencana gue sih kalau misu enggak kan? itu punya Ate dong. Nanti orang penonton ini apa Ate nih? Gak sih, gue rencana gue memang pengennya sih ngebahas kehidupan gue yang baru gitu. Selama gue stand up gimana dan kehidupan yang baru gue sekarang kayak gimana. Jadi gue lebih mengenalkan. Kalau dulu kan gue lebih banyak stand up itu ngebahas soal Lampung, kayak kultur budaya gitu dan kehidupan orang-orang di Lampung seperti apa. Kalau sekarang tuh gue pengen personal gue sendiri gitu. Personal yang memang orang tuh biar tahu gue yang sebenarnya tuh kayak gimana gitu. Karena kan orang taunya gue ini sih bang, kayak apa sih, galak, keras gitu kan, keras kepala lah yang dari jargonnya pecah pala, dari begal segala macam kan orang taunya gue tuh keras lah, wow gini. Nah gue tuh pengen nunjukin gue tuh punya sisi yang lain gitu. Jadi buat teman-teman, nanti kalau tanggal dari show spesial Newendi sudah keluar, tolong ini mah boy Keluarga gua boy. Cuman yang jelas gua bakal suguhin sesuatu yang memang beda dari show-show stand up yang pernah ada sih. Gua udah nonton banyak show stand up yang punya ciri khas masing-masing di tiap show-nya dan gue pengen juga punya ciri khas di show gue nantinya sih. Kira-kira gitu. Jadi hal spesial apa itu? Nah, jualan bisa, gue masih bisa. Masih bisa. Masuk. Endorse masih aman ya? Masih aman bro, jangan dibahas terus. Nanti dia kaku. Tapi kalau mau endorse boleh sih. Waduh, ini bentuk protes apa gimana? Apa kan nih? Malam Minggu loh. Malam Jumat loh itu. Malam Jumat ini, bro. Aduh, jadi pengertian aja ini. Jangan yang sensitif. Endorse masih aman ya, paling penting. Oke. Amin. Sekarang kita apa namanya, buat nutup podcast kita nih. Apa sih yang kalian harapin dari kemajuan stand up Indo Lampung, ya kan, kemajuan industri showbiznya Lampung? Apa sih yang sebenarnya yang kalian iniin banget gitu, keresahan yang kayak gimana yang kalian pengenin sampein? Gue dulu nih. Kalau stand up Indo kan lo kan ke semua lah gitu. Artinya ini closing statement lah ini ya kan, yang artinya bener-bener kan nggak fair juga nih kalau seandainya yang keresahan gue doang nih yang gue pikirin kan. Gue yakin pasti kalian tuh ada hal yang pengen banget lah disampaikan soal apa lah yang kalian pikirin gitu. Gue kalau gue pribadi sih ya, gue nggak mensaksikan kalau di Jakarta stand up itu udah punya industri sendiri lah ya kalau stand up. Tapi kalau di daerah kayak kita di Lampung ini masih sebelah mata sih, banyak orang yang mandang stand up ini belum menjadi hiburan utama lah, masih kalah jauh dibanding musik dangdut, musik pop segala macam lah ya. Musik ya masih nomor 1 lah. Kalau stand up ini ya masih selipan lah ya, remah-remah lah. Kalau di daerah ini belum jadi pilihan utama sih. Masih insertnya event lah ya. Masih insertnya event sih. Dan belum banyak orang yang beranggapan kalau nonton stand up berbayar itu hal yang lumrah gitu. Jadi masih kayak maksud gue bayar sih nonton stand up sih gitu. Dan gue sih ya berharap teman-teman yang di luar sana yang mungkin belum terlalu cinta sama stand up, belum terlalu suka lah ya, belum terlalu suka nontonnya, bahwa tahu gitu ya. Mesti diketahui juga bahwa teman-teman stand up ini juga bekerja keras untuk menciptakan suatu karya. Mereka nulis, mereka konsisten ngeluangin waktu buat latihan segala macem. Kita ini juga ada usahanya di balik itu. Dan kita sih nggak terlalu muluk berharap yang hal yang kecil aja. Kita ini pengen, kita juga diakuin, kita juga seniman, kita juga berkarya, kita juga menelurkan sesuatu yang bisa dimakan untuk hiburan tentunya. Jadi
nantinya wadah-wadah yang memfasilitasi kita itu lebih menghargai kita, menaruh kita di tempat yang sesuai gitu. Betul. Kalau gue sih pengennya itu. Jadi kedepannya kayak baik itu teman-teman yang mau ada stand up gue pengen di acara gue ada stand upnya, ya lebih menghargai kita selayaknya seniman-seniman yang lain, nggak kayak udah lu stand up dong sekarang ini lu nggak lucu gitu kayak gimana, kita juga butuh apresiasi untuk mengeluarkan kemampuan terbaik kita gitu loh. Ketika kita stand up nggak ditempatkan sesuai porsinya, ya kita juga sulit untuk ngelakuin hal yang terbaik gitu loh. Jadi kedepannya ya itu jadi dari masyarakatnya sendiri, dari event organizer, dari pemerintahan kan, pemerintahan apalagi ya jauh sih gua. Kita kalau ngelihat banyak kayak performer ya, mau itu penyanyi, mau itu artis, mau itu dai juga kan. Kalau dia masuk ke TV nasional yang kelasnya kompetisi, itu supportnya tuh beda dengan yang dilakukan terhadap anak-anak stand up gitu. Kalau dai kan wah gembar-gembor, ada baliho segala macam, penyanyi ada baliho segala macam. Kalau stand up ada poster kita bikin sendiri, upload sendiri, ada tuh. Dan kayak sekarang nih, ya jangankan zaman gua gitu yang tahun 2014 2015 TV kabel terus ke Indosiar yang orang belum tahu stand up. Sekarang stand up orang udah banyak tahu. Satu kecil sedikit, gue potong sedikit ya. Contoh kecilnya ini AT Grand Final aja. Maksud gue ke arah situ. Sekarang ada Grand orang Final udah banyak tahu ya kan. Benar. Ada AT yang dari Lampung, mengharumkan nama Lampung. Ya Allah, iya juga ya. Kita nggak ada Merinding pengakuan dari serius. dari kita gitu loh. Sementara ya itu perjuangannya panjang banget. AT tuh gue masuk stand up pertama kali stand up 2011, AT 2013. Artinya beda 2 atau 3 tahun. Dan dia ngejalanin 7 tahun udah. Masuk ke sana. Orang enggak bakal ngelihat perjalanan dia selama itu, termasuk gua. Orang enggak bakal lihat nih background gua, perjalanan gua sampai ke titik ini tuh kayak gimana gitu. Orang lihatnya lo di sana dan oh ya udah gitu. Iya, benar. Iya. Mau suka ya gue ikutin, enggak ya udah gitu. Dan gua rasa sebagian besar orang beranggapan oh ya udah gitu. Oh ada nih, oh ya udah. Gitu doang. Dan nggak banyak yang wah gila nih gitu. Nggak banyak sih gua rasa. Potensi ya. Bener loh, iya juga ya Rok ya. Promosi ini ya. Iya juga. Maksud gua dukungan. Gua kan karena nah itu tadi kan, karena gua memang misi gua memang Lampung ya Rok, yang gua sampein ke lu ya Rok. Ya, makanya gua bilang Rok, AT itu final Rok, gua bilang kan. Ini Ate harus tahu kalau kita ngedukung dia. Gue bilang kan kayak gitu. Hati nurani kita berbicara. Nah, untuk statementnya Wendy tadi bener juga nih, stakeholders yang terkait sama unsur-unsur Lampung nih sebenarnya, terutama pemerintah daerah di Lampung ya kan. Ya harusnya bisa nih. Ini Ate lagi bawa nama provinsi loh Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Tolonglah besok lah Pak. Saya mewakili seorang gotong-gotong kopernya. Gue nggak tahu sih ini. Gue nggak tahu ya apa bener, pemerintah ini nggak notice atau memang nggak peduli gitu. Gue nggak tahu gitu. Karena kan ya stand up mungkin memang masih dipandang sebelah mata. Makanya gue harap sih ya pengakuan itu dengan diakui nanti adanya apresiasi, ada tindakan ya kan. Butuh gimana mau terapresiasi juga sih, harapannya kan ke situ kan. Dengan yang tadi kan nggak ada miss nanti pada saat penyelenggaraan acara apapun gitu loh. Karena memang anak stand up ini bukan insert loh, ini bagian dari performer loh ya kan, bagian dari satu kesatuan acara loh ya kan. Ini bukan insert bro. Ya sih mas, iya lu, gua ngerti maksud lu masih berasa itu kan men. Masih berasa yang kayak gitu kan. Ini siapa? Oh stand up gitu ya gitu. Iya nggak sih? Bener. Bahkan gue pernah ngerasain banget yang kayak kalau dibilang gue nggak bandingin level ya. Kalau mau itu yang nasional, mau itu yang daerah ya kita sama-sama pekerja seni gitu, kita berkarya gitu. Cuman dengan brand itu kan kadang kita punya brand. Mereka ngejual tiket misalnya atau ngejual nama untuk mendatangkan audiens. Ya kan? Gue pernah ngalamin yang ketika
gua ada nih poster, ya adalah muka gua gitu kan. Bahkan di situ termasuk yang paling besar di situ. Ya kan ada yang paling besar dan ada opener atau ada performer lainnya gitu kan. Begitu sampai di venue, di tempat acara, perlakuan sama gue tuh bahkan lebih rendah dibanding yang ini mereka ini. Miris. Gua tuh itu sama lu. Gue ingat sama Di mana? lu. Di Pasar Seni. Dulu masih ada Pasar Seni yang di Enggal. Pasar Seni Enggal. Belum pindah ke Halim. Belum. Sama lu waktu itu. Acara apa itu? Aduh, apa ya? Lupa gue nama acaranya. Lupa gue. Pokoknya ada tuh yang Dia kita pikunan ya. Ini emang. Pokoknya kita habis ada job gitu di mana, terus kita langsung ke sana. Begitu sampai sana tuh yang ya udah kita ngemper. Ya udah gue nggak ada masalah kan. Tapi yang jadi masalah gua, mereka dikasih makan kita enggak. Ya ampun. Itu yang jadi masalah. Anjir, yang akhirnya kita balik, Ya Bang nggak makan dulu. Bungkus aja. Gila lu kali lu nyuruh gue bungkus, kali lu orang makan gue suruh bungkus. Anjir, gua ngegapin mereka makan gitu loh. Anjir, gitu gue yang anjing gini amat gitu loh. Gue ngerasain itu. Sama lu gue ingat sama lu. Iya kali ya. Iya, lupa ya. Harusnya terlepas dari Terlalu banyak gua terlalu job banyak. sama Wendy. Makanya dia kalau gue bareng dia tuh dia suka nggak tahu diri. Minta Raiders itu suka nggak tahu diri sih. Dia nggak Wen. Dia nggak berasa lah. Soalnya dia minta makannya sama lu. Kan gue minta tolong. Rok kata gue. Kalau ini gue minta Raidersnya paling rokok sama kopi. Kalau gue gitu doang gue kan. Sama dia nih si anjing. Gue sempet kaget bang. Gue datang. Meja rapat yang gede tuh meja rapat. Lo tahu meja rapat gede kan? Isinya tuh buah apa namanya? Mantep nggak gua? Gue kaget sumpah. Buah apa sih, parsel buah itu 4 biji. Gue sendiri tuh. Gue sendiri 4 biji. Lo kayak ngundang anak band Tip X lo rame banget. Ada bir. Wah gila kata gue, lo trok kata gue gila. Gue kira panitianya baik. Gue kira itu, wah Pak jamuannya ini banget gitu, mewah banget, banyak banget. Nggak taunya Akan ada di Raiders. Gue malu gue dibawa pulang sama dia semuanya. Anjir gila nih orang kata gue. Gila ya Allah, pulang event kayak mama dari pasar. Kan Gila nih abis orang. event kan kawan-kawan gompol. Lagi. Tapi memang niatnya bagus. Sampai tempat nongkrong dibagi-bagi. Ini bukan masalah buah-buahannya, tapi ini masalah apresiasinya sih. Iya sih. Sebenarnya ke situ ya, keren juga ya, bisa nyampe ke situ ya. Ya memang gua buatin Technical Raiders Iya. band. Jadi Technical Raider band itu gua ambil untuk Wendy, lu bayangin ya. 14 personil kru kan itu untuk Wendy semua tuh. Gila, di situ gue cuman berdua sama dia, ya Allah. Dan nggak ada butuh bawa barang, nggak ada butuh check sound, nggak ada, itu cuman berdua. Sound system harus 40 ribuan. Di Raiders gue ada itu soalnya sound system indoor outdoor tuh ada tuh ngebahas. Channelist ya. Padahal yang check sound dia doang. Nggak ada check sound juga malah ya. Kadang-kadang ada. Harusnya ada. Check sound gua yang nganukin. Harusnya ada. Gue yang paling penting mic-nya itu nggak mati, karena kan kadang-kadang panitia juga sering lupa sama kabel sama baterai gitu-gitu. Bener, cabling. Nah sekarang lu Rok, gimana Rok? Untuk stand up Indo dan showbiznya di Lampung nih. Dia kan dari sudut pandang backstage manager nih ya kan. Begini ya adik-adik ya. Bos, adik-adik. Nonton Mbah. Harusnya lo ngomong kayak gitu rambut lo gerai ya kan. Filsafat nih biasanya nih. Jadi gue sering bilangin sama kawan-kawan gue nih. Jadi orang dengerin dulu udahnya, nih kesini nih. TikToknya sama diri sendiri dia. Nggak ngajak-ngajak ya. Jadi gua nerusin aja. Sebenarnya mau apapun itulah, kawan-kawan sebenarnya udah lebih out of the box untuk memikirkan ide, apalagi kan ini memang rules mereka ya. Pasti dia kawan-kawan tuh lebih memahamin tentang hal-hal teknis ya. Yang paling harus didasarin adalah mengemas kontennya. Tadi yang satu kita bicarain tadi tentang podcast untuk stand up. Itu kan lompatan tuh. Nah, itu mungkin juga harus diuber tuh. Benar. Terus nanti kita susun matang after podcast ya. Ya boleh tuh nanti sama Wendy, terus nanti Wendy jembatanin sama anak-anak tuh.
Kalau gua mah nggak usah, gua jadinya aja. Sponsor urusan gua nanti. Ini nih dia nih. Nah, gitu Wen. Dia kan ngangkatin kopernya Ate. Oh iya, dia udah ada job desk. Udah ada job dia. Belum ditandatangani nama Ate. Bisa aja yang lain-lain. Ya orang Ate lebih mentingin anak-anak tonjok dari kan. Ada Saat, ada Bupi, ada yang lain. Udah banyak dia. Nanti dikasih ke lu koper kosong doang. Tenang aja Teh. Apa? Lu ngangkat gua, ada sponsor di balik itu. Asik. Apa tuh? Ya dari lu lah. Nanti gue yang ngurus ya. Sama aja dia juga. Teh ini keren seluruh Teh, lebih manusiawi. Ntar. Gila lu, siap malu aja. Siap malu bener. Bawa kresek banyak-banyak Teh, jangan lupa. Buah banyak nih buah. Ada nih orang. Itu untuk kemaslahatan. Iya benar. Oke. Jangan sampai martabak Ate nggak sesuai ratingnya. Martabak. Iya kan ada redes martabak di situ. Itu malu yang doyan. Jadi kayak gitu, Mas. Jadi kontennya itu memang harus perbanyak. Gua sih balik ke pada dasar-dasar kaum kreativitas ya. Apa sih yang mau dilihat sama orang-orang umum untuk kawan-kawan kreatif ya adalah kontennya gitu loh. Jadi kawan-kawan udah punya konten ini berarti kawan-kawan juga harus ada lompatan dari konten-konten yang biasa mereka itu. Betul. Apa bahasanya itu ya? Apa tuh? Lompat dari zona nyaman untuk lebih nyaman lagi. Iya. Widih. Mantap, tepuk tangan biasanya gitu, Wen. Gue bingung. Belum masuk. Belum masuk lo ya? Gue juga cuma oke doang sih. Kita lompat nih dari udah zona nyaman. Zona nyaman. Nah, untuk Lompat. lebih nyaman lagi. Belum tentu namanya kita keluar dari zona nyaman pasti ngalamin hal Peluang dan Yang resiko. begini-gini nih gua keluar dari Wendy. Ini gak mau disupport. ya pasti kan berjuang lagi kan. Iya, Berjuang iya lagi. itu. Kalau tujuan akhirnya untuk dapat kenyamanan yang lebih nyaman dari sebelumnya mungkin benar. Ya untuk lebih nyaman lagi Bener, tuh bahasanya. Untuk lebih boleh untuk lebih nyaman, boleh untuk jadi lompatan untuk lebih besar Iya, kan. iya. Boleh untuk lompat jauh tinggi gak balik-balik lagi bisa itu kan. Mudi itu. Kobra. Jok kobra itu. Kobrani. Ya itu ya dikagani sama kawan-kawan dari gue itunya tuh, Mas. Makanya dia open mic itu malam. Satu hal yang gue pelajarin dari stand up komedian. Jadi sekarang tuh bukan eranya siapa, tapi apa, benar kata Botrok tadi tuh. Jadi apa sebenarnya yang pengen lo kasih gitu, apa sebenarnya yang pengen lo sampaikan. Itu yang menarik sebetulnya. Benar. Bukan bicara lu siapa gitu. Karena lu siapa lu nggak ada gunanya juga sama aja. Iya benar. Sebenarnya kalau pengen dibahas ya ini makan waktu lagi. Mau dibahas ini kawan-kawan yang gue perhatiin dari stand up Wendy, terus kawan-kawan Ate, terus kawan-kawan stand up comedy entah Acan, yang gue kenal Agung, Saat, Mupit sama Enal yang lain-lain itu. Kudil. Siapa ya? Gak tahu gue juga nyebut aja udah. Dia kalau nggak ada Kawan-kawan ini udah- kalau nggak ada yang kesebut nanti nggak enak nih Iya, ya iya. kan. Banyak lah ya, guys. You know me so well lah ya kan. Nah, mereka itu kan udah bikin project-project tuh, entah bikin film pendek. Wendy juga pernah bikin film pendek. Oke. Terus bikin apa? Lagi proses. Iya. Gitu. Lagi proses. Nah, itu sebenarnya udah dijalanin gitu loh sama anak-anak. Nah, sekarang ini kan ada trigger baru nih. Ada powering baru nih dari kawan kita yang baru untuk nasional. Secara nggak langsung, stand up comedian yang ada di Lampung juga ikut ke blow up, Iya, kan? bener. Karena buzzingnya ini, kawan-kawan ini merasakan juga frekuensinya gitu loh. Paham nggak omongan Iya, gue? iya, bener. Paham ya? Masih nyambung. Karena impactnya sampai sini kan. Iya, benar. Nah, itu Masih ada otak. jadi kadang-kadang momen-momen yang momentum banget Iya. itu harus dimaksimalin Benar. sama kawan-kawan supaya jadi ada kesan setelah momen ini. Jadi ada momen baru lagi. Jadi hidup terus baru terus akhirnya nggak ngerasain tuh yang namanya step yang dijalani proses-proses. Wah, ternyata pas udah jauh melangkah, udah nyampe sini kita ya ternyata ya. Kayak gitu-gitu tuh. Iya, Yang gua rasa itu juga yang dilakuin sama kawan-kawan yang ada di luar kota juga. benar. Karena data statis. Stand up data komedi nih. Lampung untuk di Sumatera. What? Wih. Apa tuh? Tolong gue. Biar nggak pegel. Oh iya sih ya. Gitu kan. Iya.
agak gini gitu. Nah, yang penting sih. Itu jadi data statis kita kan bagus nih dan untuk di Sumatera kan. Maupun kita masih kadang-kadang ragu untuk ngedobraknya nih. Nah, gua rasa sih untuk yang ada trigger baru ini, powering baru ini, kawan-kawan lebih dem lagi gitu. Karena gua yakin, lu aja Mas, kalau gabung nih sama anak-anak itu bikin materi itu cepet banget. Cat. Terus juga dia ada kekuatan impersonate, personal, segala macam. Itu cepet kawan-kawan sekarang. Ditambah lagi mereka sekarang udah punya base loh, Mas. Bayangin. Jadi ada fan base kecil-kecil gitu. Kayak Wendy punya Newean. Itu kawan-kawan juga yang sekarang ini punya banyak fan base-nya. Maupun belum punya nama gitu ya. Fan base-nya belum dinamain gitu. Iya. Udah punya, wih, gue nunggu sinilah perform. Okay. Karena kuat ternyata. Setelah itu terbukti ketika diundang ke kawan-kawan region lain gitu. Iya. Terus kawan-kawan juga coba peruntukan ternyata ada nasib. yang lihat Ada gitu, yang ya. ikut. Ikut. Kuat. Ketempelan. Kuat itu kawan-kawan di situ. Dan itulah kenapa kawan-kawan sekarang masih teguh untuk mendirikan stand up itu. Iya. Karena masih ada pangsa pasar. Iya. Walaupun bukan tujuannya untuk tembus ke TV nasional. Benar. Ya harapan TV nasional ada. Iya. Harapan ada. Kita ngomong yang skalanya lebih besar aja deh gitu kan. Kita nggak bicara muluk-muluk lah. Artinya selalu ada progres yang semakin apa ya, kualitinya tambah gitu ya. Tambah bagus, tambah naik, tambah besar gitu kan. Ya apa ya, gue sepakat sih sama itu. Kita sepemikiran sebenarnya. Ya itulah, balik lagi ke podcast tadi kan. Sebenarnya kayak gitu Jadi bukan bicara, gue balik lagi ngomong sama Botrok tuh. Gue sempat ngobrol banyak sih sama Botrok. Gue bilang, Rok, gue itu nggak gila-gila narasumber. Gue bilang, gue akan lebih sedih kalau nggak ada bahan yang bisa kita obrolin gitu. Nggak ada bahan yang buat apa sih sebenarnya yang mau kita angkat sebenarnya gitu. Karena kita bicara ngomongin stand up aja kan, gue nggak harus ngobrol sama Raditya Dika dong. Benar. Gitu kan, untuk ngebahas ini gitu. Gue nggak harus ngebahas sama siapa gitu. Benar. Makanya gue juga sempet nggak nyaman sih kalau ada orang. Gue kan diajak podcast beberapa kali, dan yang gue bilang tadi, gue tuh nggak suka gitu kalau yang dibahas tuh cuman secara personal aja, kayak perjalanan stand up gimana, background gue gimana, sampai di mana, sejauh apa. Bosen kalau menurut gue, kata gue bosen. Template itu. Iya, template ya, yang diomongin di sana gue bawa ke sini gitu kan. Makanya coba deh gali, kita ngobrol yang bebas aja gitu ya. Menurut gue bisa, justru dengan obrolan itu mungkin ada yang bisa kita ambil, atau orang yang nonton kita bisa ambil. Tapi menurut lo hari ini kayak gimana? Tergantung setelah ini. Ada nggak obrolan kita selanjutnya? Kalau kita cuma ngobrol di podcast, udahnya besok lupa lagi, ya percuma juga dong. Ya kan, maksud ke dari obrolan tadi mungkin kita sendiri bisa ambil, atau orang yang nonton ini ngeh dengan obrolan kita dan mau membantu kita, atau bahkan meng-create itu sendiri ya. Sponsor masuk lo. Bisa jadi. Gitu aja. Sponsor. Panjangan dia ngomongnya ya. Bisa jadi apa, provider. Iyalah, maksudnya kalau ada teman-teman nih yang apa gitu kan, yang punya produk berskala yang bisa mengakomodir itu semua, tolonglah kita semua di sini ya kan. Artinya kita kerjasama ya. Ataupun yang gitu, bukan brand besar pun, kayak UKM yang kelasnya mungkin masih mikro ya kan, kita bisa mungkin punya pemikiran, aduh gue pengen buat ini tapi nggak punya wadahnya, dan gue pengen sesuatu yang heboh juga nih. Ada teman-teman dari seniman, dari artis atau gimana ya kan, mungkin bisa kolaborasi juga dengan kita ya kan. Iya, betul. Dan termasuk apa event lo yang lagi jalan, Lampung apa? Clothing Movement. Lampung Clothing Movement. Iya. Tanggal 24 sampai 30 itu. Ya, itu kan maksud gue salah satu kolaborasi yang keren juga, yang awalnya mungkin dari teman-teman clothing ya kan. Bikin acara
ya akhirnya juga kan melibatkan teman-teman dari industri kreatif ya kan. Benar harus ada kolaborasi itu. Kalau enggak ya jadi bambu kuning. Iya dong. Iya dong. Jual dagang baju aja gitu. Glodok. Iya. Gua kira ada kepanjangan sih. Oh iya. Iya juga Gua ya. nunggu ini. Iya Tapi juga. lu enggak kan waktu gua kan? Lu enggak juga Sebenarnya ya? gua enggak sih, cuma gara-gara dia ngobrol gitu gua mikir orang yang nonton ini belum tentu tahu bambu Iya. kuning ya kan. Siapa tahu gua zaman perjuangan nih. Bambu runcing itu. Oke Wendy Botrok, thank you banget loh. Thank you, Udah mau- Thank you berat lah juga kita bisa tukar pikiran lah Bang ya. Iya. Di sini siapa tahu kita bisa merealisasikan apa mimpi kita masing-masing Iya. yang kayak tadi. Dan Buat terima ada- kasih buat teman-teman yang jadi yang punya channel ya. Terima kasih buat teman-teman yang punya ide ataupun apa gitu ya, bisa dituangin bareng di sini, mau ikut kita atau diskusi. bisa komen. Iya, mau ikut diskusi boleh terlibat di kolom komentar, nanti Wendy bisa balesin, Botrok bisa balesin, gue bisa balesin di situ. Atau kita bisa head speech di situ. Wow, boleh. Nggak apa-apa lo kadang ya Apa, dari weh? ujaran kebencian itu jadi bisa buat ini loh mental kita Jadi. jadi kuat atau Iya. kritik yang bisa nusuk itu jadi bikin perubahan yang lebih baik loh. Waduh. Iya. Masih Harapannya doyan gitu. lu kayak gitu. Kayak gue ngomongin lu sampai sekarang kok belum nikah? Itu ada Allah yang tahu. Umur udah sama kita seumuran kan? Iya. Weh, tua lu. Tapi usia panik nggak sih? Siapa? Panik nggak? Panik nggak? Panik nggak? Lagi in tuh panik nggak? Lagi viral lah. Usia panik, hati-hati Rob. Asik. Tapi thank you sih kita udah diundang ke sini Thank you. sama Bang Angga. ATP. Semoga ini bisa membangkitkan gairah saya pribadi sih. Gua juga kan Tapi gua nggak suka ya statement lu yang bilang gua pengen bikin stand up terakhir tadi Rob. Gue sedih banget dengerin dia. anjing. bukan terakhir sih. Gua lebih tepatnya tuh kayak Gue kayak gimana ya? Ini gue salah orang gak sih ngajakin orang ngobrol gitu kan? Ngapain gue ngajakin orang untuk terakhir kalinya kan Bukan, bangke banget. bukan maksudnya mau meninggal. Enggak juga, gua maksud tahu. gua hal yang jauh lebih besar dari sebelumnya gitu loh. Iya, Karena mimpi gitu gue nih dong. kayak saat ini Tapi tuh- Nyonya dukung nggak? Dukung ya. justru ini dia yang dorong gitu. Iya, kalau dia nggak bikin materi marahin. Gue tuh mimpi gue saat ini tuh itu bukan berarti mimpi gue yang terakhir ya. Mungkin nanti gue bakal punya mimpi lagi. Tapi mimpi gue saat ini yang paling besar tuh itu gitu loh. Nah nanti bukan yang jadi yang terakhir kelanjutan yang nggak ada. Tapi nih ujungnya sekarang ini nih. Lulus dari sini baru gue punya mimpi baru lagi. Maksudnya Iya. gitu sih. Bukan ini, Wen. Lu ikutan konten-konten pamit. gua Dari kasih rumah tau. gua. Weh, konten-konten pamit. Pamit lu. ya Pamit Allah. prank, pamit Ujung-ujungnya balik lagi. Iya. Pamit buat balik. Enggak. Gua itu mimpi paling besar gua Iya. sih saat ini itu gitu. Iya. Pengen menembus pasar, bukan menembus pasar sih, tapi menembus batasan diri yang pernah gue capai. Itu sih. Iyalah, ya kayak gitulah. Artinya lagi-lagi maksudnya kolaborasi kita ini, gua mau ngasih tahu juga Wen, Botrok dan Stand Up Indo Lampung ya. Kalian nggak sendirian. Ada gua, ada Oh. teman semua yang Kawan-kawan. yang bisa Terima. yang bisa apa ya, kita bersama-sama lah buat ngebangkitin ini semuanya. Mudah-mudahan jadi cuan lah kalau kita bahasanya kan gitu kan. Apalagi ya iya dong, wajar dong. Siapa tahu kan memang bisa bikin dapur kita ngebul dari Iya, situ ibaratnya. benar, kan. benar. Kalau Bismillah lah. memang itu bukan jadi tujuan utama malah bagus ya kan, kita artinya bisa dapat sesuatu yang lain kan, yang utama karya itu sendiri. Benar bisa mengakomodir itu semua lah gitu ya. Thank you banget Wendy, thank Thank you you. banget Botrok, Stand Up Indo Lampung guys. Give applause. Goks.